Bicara soal anggaran pendidikan tentu saja sangat menarik untuk dikulik. Seperti sarana dan prasarana pendidikan, hingga tata kelola SDM dari pusat hingga daerah. Adapun anggaran pendidikan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025 mencapai 722 triliun rupiah. Sayangnya anggaran pendidikan 2009 hingga 2024 yang dikelola Kementerian Pendidikan hanya 15% dari mandatory spending, 20% dari APBN. Bukan pada level nasional, di berbagai daerah, Pemda juga belum bisa memenuhi 20% dari APBD untuk pendidikan. Lalu apakah ini akan menjadi ganjalan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lewat jalur guru cuan? Ikuti ulasannya dalam editorial review bersama redaktur pelaksana Detik Edu. Bergeser ke Jawa Timur, Detik Sore akan mengikuti perkembangan peristiwa misterius yang terjadi di Desa Dauhan, Kademangan, Blitar, Jawa Timur. Belum lama ini, para warga dihebohkan dengan temuan sebuah lubang di Sungai Kaliasat. Lubang itu menyedot sungai air hingga mengering. Hingga saat ini, sejumlah pihak tengah meneliti tentang adanya peristiwa tersebut. Apa saja fakta-fakta terbarunya? Temukan jawabannya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, jelang matahari terbenam nanti, Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku, dia akan memberikan solusi untuk permasalahan Gen Z dalam berinvestasi. Ikuti paparannya hanya dalam Sunset Talk. Kini kita akan jelang bersama beberapa informasi tentang pergerakan pasar dan berita ekonomi lainnya. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Yeay, Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Wow, keren. Oh salah pencet. Enggak, Oh, udah Pak. berubah ya? Bapak Ya, harus itulah. belajar ulang, Pak. Halo Detikers, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua Detikers. Di luar lumayan cerah nih, Cut. Tadi Iya, cerah kan? kan kemarin hujan yang sampai banjir Iya. kan. Selutut orang dewasa ya. Tapi kebetulan Katanya- gue belum orang dewasa apa? Oh, balita Bapak. Tapi kebetulan kemarin katanya teman-teman gue yang Ah. tadi gue ngobrol-ngobrol sih di Dharma Wangsa sampai sedada. Oh gitu. Saudara siapa? Dada siapa dulu nih? Nah, Ya bos, kalau dadanya dada anak-anak kan beda. Berarti kan benar. begitu. Nah, nggak tahu sih. Cuman kan orang-orang sampai nggak bisa lewat. Iya, Berarti iya. mungkin sedada orang dewasa, apa anak kecil juga sih orang nggak bisa lewat ya. Iya, pokoknya Kan mogok. Jakarta banyak banjir lah, banyak banjir. Itu yang jadi harus PR buat ini calon-calon gubernur kan? Iya, benar. Gimana caranya menanggulangi banjir di Jakarta? Karena setiap hujannya lama banjir. Banjir, Terus iya. macet. Pasti. Satu Stuck paket itu kan? Cut, Iya, satu paket. sepaket. Iya, satu Gimana paket. kalau misalnya Bapak menjadi Iya, Pak. Bapak coba dong. Iya, Gimana? lu nyoblos kan ntar Jakarta? Ah, KTP lu nyoblos. Jakarta kan? Gue juga Jakarta. Nyoblos sih. Nyoblos sih. Coba ya. Mau bercanda Iya. takut ya. Jangan Pak, gitu. Tapi emang mengganggu banget sih kemacetan dan banjir ini Iya sih. sebenarnya. Dan Sama lagi susah musim dapat hujan kan. ini, dapat apa ojek online biasanya. Dan Transportasi, mahal harganya juga. Wah parah, enggak masalahnya mahalnya bisa 3-4 kali lipat. Masa Cut ya? Iya. Segitu ya? Serius, bisa yang misalkan nih, Ah. tadinya tuh harganya misalkan kesini 30.000, Oke. tiba-tiba hujan, bisa Jadi- 100 berapa gitu. Itu pakai USD juga enggak? Iya, iya, gue iya lagi. Tapi parah, mahal banget menurut gue. Dan kalau misalkan naik transportasi yang kayak kita jalan ke sana kan, kehujanan. Iya, toto macet. Ya kayak Mm-mm. Kemang aja kalau udah banjir kan orang-orang ini motornya dipakai di pinggir jalan. Iya daripada kerendam Pak. Nah, itu dia. Jadi kan jadi macet juga tadi lu bilang Iya. persis kayak gitu. Nah salah satu host Detik Pagi kita juga kan mobilnya pernah kerendam. Oh Di Kemang. gitu. Mm-mm. Emang lagi nyuci kali? Enggak. Mungkin ya. Direndam habis itu dibalik. Kerendam bener-bener pas katanya iya pas gue keluar gue lihat ih mobil gue nggak ada kerendam. Oh, grooming lagi. Dimandiin. Grooming nggak tuh Dimandiin. dimandiin. Ya ampun, begitulah tapi yang terjadi di Jakarta kemarin. Iya, tapi kalau di Amerika Serikat kayaknya nggak banjir ya. Nggak Banjir suara kalau di sana. Banjir suara gitu, benar nggak banjir suara gitu. Nah ini kan katanya nih digadang-gadang nih udah ada nih. Oh, Yang pengumuman kemungkinan pemilu. Pemilu iya di sana election pemilu. Election kan pemilu, Cut. Oh, iya. Lu mau kemana arahnya di? Di sana election Nggak ada. pemilu. Oh iya Nggak gue ada. lagi nyari kayak bahasa Inggrisnya pemilu. Oh iya election. Election, Kan gue betul. disebutin di awal. Iya, itu dia makanya. Itu dia kita kan ngetes kayak Iya. ngerti nggak ya gitu. Oh, Ngerti, masih masuk. Hah? Kayak nggak boleh nggak sih diomongin
Oh ya kebetulan pacarnya Pocut kan di USA kan. USA. USA. Udah Negeri Paman Sam. nyoblos dia. Udah nyoblos juga Udah pacar lu? nyoblos, Nyoblos. Nggak boleh disebutin gak sih dia nyoblos siapa? Saya sih tahu Gak ya. apa-apa lah, nggak maksudnya ya kan ini kita kan penonton kita nggak ada orang Amerika, paling Cimanggis, Cibubur nggak ada orang Amerika. Oh dia. Dia misalnya nyoblos siapa? Dia nyoblos yang tidak kemungkinan masih harus mencoba next. Nah, paham gak lo? Kamala Harris. Ih, Iya ya. udah Maaf pacarnya mungkin Pocut, maaf pacarnya Pocut. Lupa. Nggak boleh nggak sih? Iya. Anyway, tapi kan nggak tahu ya kan. Karena Gue juga nggak tahu kan keadaan dia kan di sana baru gimana. perhitungan suara tuh ditutup kemarin tanggal 5 November dan sekarang lagi dihitung ya kan. Iya, tapi gue tuh penasaran gimana sih sistem pencoblosannya. Wah, ribet banget, ya Cut. kan, ribet banget ya. Parah. Sama nggak ya kayak di sini? Beda. Karena kan di sana negara bagian. Kalau kita kan cuma 3, bagian barat, tengah, timur. Waktu Indonesia bagian barat. Kirain yang ada lagunya. Apa tuh? Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya. Oh, timur ke barat. Beda lagi ya? Beda lagi. Itu bukannya mata angin ya? Beda lagi ya? Sebenarnya udah deh kita bacain aja. Jadi Pilpres Amerika 2024 lah berlangsung pada 5 November 2024. Berarti ini udah 2 hari ya. Iya, sehari dong. Sehari. Kemarin iya. Ini kan tanggal 6. Tanggal 6. Gajian masih 22 hari lagi terus. Nah, berbeda dengan Indonesia, Amerika memiliki sistem pencoblosan yang membuat mereka tidak langsung memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Nah, gitu. Apa tuh? Jadi negara tersebut memilih presiden dan wakil presiden menggunakan proses yang disebut electoral college. Jadi serangkaian langkah yang melibatkan pemilihan, pertemuan, dan perhitungan suara oleh para pemilih. Oh, saking banyaknya tuh, lihat deh. Nah, itu yang merah yang lagi macet tuh. Enggak, Pak, bukan ini ya? enggak, ini bukan peta. Saya kira NTM sih tadi. Salah, Pak, gitu. Jadi Terus. total tuh ada 538 electors. Banyak ya. Jadi setelah pemilih memberikan suara mereka, suara tersebut dihitung di seluruh negara bagian. Di sebagian besar negara bagian dan DC, kandidat yang memenangkan mayoritas suara akan mendapatkan semua suara elektoral. Kayak gue susah ngomong R ya, maaf banget nih. Enggak apa-apa. Dari negara bagian tersebut. Jadi ada Maine sama Nebraska itu menggunakan sistem proporsional untuk membagi suara elektoral mereka. Gitu. Dan kandidat presiden juga harus mendapatkan minimal 270 suara elektoral. Yes. Jumlahnya harus melebihi setengah dari total 538 suara untuk kemenangan pemilu, Detikers. Setelah pemungutan suara, para electors akan bertemu di negara bagian mereka pada pertengahan Desember untuk memberikan suara resmi mereka. Jadi ini gue juga, ini tadi kita mengutip Detik Edu ya, ini kita juga buka Detik News. Jadi memang ya karena tadi itu karena mereka negara bagian dan banyak banget. Jadi emang penghitungan akhir pemilu di Amerika tuh berkali-kali dan nanti perhitungannya tuh bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Pengumuman akhirnya resminya gitu. Kan pertengahan Desember baru akan diumumin kan? Oh, lebih kayaknya Cuk. Masa sih? Lebih. Kayak baru 2025 kayaknya. Tapi jadinya sebenarnya kan ini digadang-gadang sudah ada yang kemungkinan. Ya. Berarti bisa berubah juga dong. Bisa sih, cuman masih bisa kan? Tapi tipis lah peluangnya. Tipis ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Iya. Apa? Oh sih ya, sisanya udah cukup jauh. Ini kan kita lihat yang merah ini Donald Trump ya kan, Make America Great Again, sama Kamala Harris yang biru, dan ini peta suaranya ya. Peta suaranya. Nah. Bedanya 43. 43. Bedanya 43. Ya. Lumayan ya. Lumayan benar. Gitu. Jadi cara pencoblosannya itu jadi ada surat suara bertanda tangan. Tanda tangan siapa tuh? Bertanda tangan. Kayaknya kenapa ini harus pakai tanda tangan ya? Mungkin biar nggak ini kali ya, biar ketahuan siapa kali ya? Biasa kalau penasaran sih. Kalau tanda-tandanya bunga asmara beda sih. Tanda-tandanya Jet. bunga asmara. Jet. Makasih ya Pak. Gitu. Terus habis itu ada perangkat penanda surat suara. Dibayar tunai. Oh bukan, apa itu, maaf. Pak, maaf, kita kan nggak ijab kabul. Kita kan nge-vote aja nih, nggak ijab kabul, Pak. Saya tahu Bapak udah pernah, Pak. Bentar nih, bagian anestesi sebelah mana ya? Saya boleh suntik. Kayak baju operasi, beneran tuh. Marah ya?
Mau disuntik? Ijo lu masih bagus, masih Iya anak kan? muda buat nongkrong bagus. Gua Heeh. buat nongkrong di RSCM kalau begini. Bapak kan emang bapak-bapak. Ya udah, terima aja. Itadakimasu. Oh, ini Apa? waiters. Waiters, bener. Waiters. Oh ya, Nggak usah ada lagi. dideketin kameranya, kan jadi kelihatan. Enggak, jadi gini, ini konsepnya kita emang ada suara milenial sama Gen Z. Konsepnya emang gitu. Kenapa milenialnya ke saya? Emang Suara Pak- milenial. Iya kan emang kan Iya, Bapak iya. dari bajunya. Kalau saya kan sangat Gen Z kan. Iya. Asik banget. Mewing. Wih, itu cocok banget tuh makan ketupat rasanya nikmat. Itu kayak ketupat kan, silang-silang. Oh, lucu Aduh, ya bercanda Bapak bapak ini. banget gue ya, sorry banget guys. Gitu. Jadi gitu ceritanya. Jadi emang ada beberapa step yang harus Iya. dilalui untuk akhirnya decide ini siapa nih presiden kita yang walaupun kemungkinan besar ya mungkin 60% kali ya Iya. sebenarnya. Setengah hampir lebih. setengahnya. Hampir setengahnya. Jadi sekali lagi nih, kalau misalnya gue jelasin Tikers ya, ini mengutip dari BBC, pada dasarnya Pilpres AS itu terbagi menjadi 2 tahapan. Tahap popular vote, penghitungan suara populer, dan tahap electoral vote, penghitungan suara elektoral. Pada tahap popular vote, warga di negara-negara bagian akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota electoral college yang tadi lu bilang itu ya kan. Yes. Nah, tahap kedua yaitu tahap electoral vote dilaksanakan beberapa minggu setelah tahap popular vote. Pada tahap ini, para anggota electoral college yang terpilih di tiap negara bagian akan memilih presiden dan wakil presiden. Suara elektoral ini akan menjadi penentu hasil akhir Pilpres. Oke, Panjang kan? jadi panjang. Nggak kayak kita datang nyoblos tak gitu udah. Dia kayak nyoblos si elektoral dulu, ntar elektoral juga bakal nyoblos lagi begitu. Panjang. Emang panjang. Kayak musim NBA juga panjang. Di Amerika tuh panjang semuanya karena emang luas negara ya kan. Benar. Iya, masa senyum-senyum cut. Udah ini banget, kita sekarang sapa Ibda Syahara dulu yuk. Langsung silakan. Hai Ibda Syahara. Halo, selamat sore Alfif dan juga Poco. Hai, Ibda Syahara, kan kalau misalkan di Amerika nih pencoblosannya panjang banget prosesnya. Kalau misalkan kemacetan di Jakarta sekarang panjang nggak kira-kira? Ini agak lumayan panjang sih di beberapa titik. Waduh. Wah, penasaran sih. Kita pengen lihat. Ya, kalau penasaran langsung aja kayaknya. Langsung aja Oke, kalau baik, gitu. silakan, Ibda Syahara. Dioper. Silakan Ibda Syahara. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri. Pada sore hari ini akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama, yaitu dari JPU Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Menteng yang hendak menuju ke arah Mampang pada sore hari ini juga terpantau sudah cukup ramai. Dan pada sore hari ini di kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap bersabar saat menunggu antrian kendaraan dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Serta kami juga mengingatkan kepada Anda para pengendara roda 2 maupun roda 4 agar selalu berada pada lajur Anda dan tidak menggunakan alasan terburu-buru agar dapat menerobos pada jalur busway demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Kemudian kami juga mengingatkan kembali bahwasanya pada hari ini tanggal 6 maka hanya kendaraan berplat nomor genap saja yang dapat melintasi sekitaran kawasan ini karena memang kawasan ini menerapkan sistem ganjil genap. Baik, Detikers, kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura pada sore hari ini terpantau lancar. Kemudian, untuk arus lalu lintas dari Jalan Pantura yang hendak menuju ke Jalan Tuparev pada saat ini juga terpantau lancar. Begitu juga untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Tuparev yang hendak mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lintas serta arahan petugas kami di lapangan. Baik, selanjutnya Detikers kita akan menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari Simpang Dago, Bandung.
untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang akan menuju ke arah Suropati melalui jalan arteri. Pada sore hari ini terpantau sudah terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih terbilang lancar. Begitu juga untuk arus lalu lintas dari arah Paster yang hendak menuju ke arah Suropati melalui flyover Pasopati pada sore hari ini terpantau ramai dan lancar. Dan kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Juanda Atas yang akan mengarah ke Juanda Bawah pada saat ini terpantau lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada dan juga tetap berhati-hati. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap mendahulukan hak pejalan kaki. Baik, selanjutnya kita akan menuju titik yang terakhir, yaitu dari Terminal Tirtonadi, Solo, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Kartosuro ataupun Klaten yang akan menggunakan jalur alternatif yaitu Purwodadi ataupun Grobogan dan juga Karanganyar maupun Sragen pada sore hari terpantau lancar. Namun kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berwaspada mengingat di kawasan ini juga banyak sekali truk bermuatan yang melintasi kawasan ini. Dan kemudian kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm yang bersandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi. Nah, Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 15669 ataupun di SMS Center di 9119. Pelanggaran kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan, instruktif, dan salam presisi. Demikian Ibda Syirol melaporkan kembali ke studio. Silahkan. Terima kasih Ibda Syahara, salam presisi. Salam presisi. Salam presisinya di sini benar? Iya betul. Betul, salam presisi. Kebalik. Iya. Kanan kiri sama nggak Ibda Syahara? Tangan kanan ke dada kiri. Oh ini. Ke jantung. Oh iya, salam presisi. Wah, karena kan memang kepolisian adalah jantung keamanan Indonesia. Luar Terima biasa. kasih Ibda Syahara. Ibda Syahara. Wah. Ngemeng-ngemeng soal Trump yang tadi. Apa sih? Gak enak ya? Gak enak, Pak. Susah sih. Kalau zaman dulu gitu biasa-biasa aja sebenarnya. Kalau sekarang kayak by the way. Kayak harus ada bridgingnya tuh baca puisi atau cerpen ya kan. Lama ya. Tapi Pak, nah ini kan kita lagi ngomongin election di US ya. Sekarang berarti Pak Afif akan ngebahas tapi in English. Silakan Pak. Sometimes, kadang-kadang ya kan. Why kenapa never nggak pernah gitu. Jadi Fox News sudah mengumumkan Trump memenangi Pilpres AS Detikers. Ini beritanya tadi baru jam 2. Media terkemuka Amerika Serikat Fox News mengumumkan capres Partai Republik mantan Presiden Donald Trump terpilih sebagai presiden tahun 2004 ini. Fox News dalam proyeksinya menyebut Trump telah meraup 277 suara elektoral, melampaui ambang batas yang dibutuhkan untuk memenangi Pilpres. Dan disebutkan oleh Fox News dalam laporannya bahwa Trump akan menjadi presiden pertama yang menjabat 2 periode secara tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland tahun 1982. Oh, Pocut udah kuliah waktu itu ya. Dan merupakan presiden kedua dalam sejarah. Hasil proyeksi Fox News menyebut Trump telah meraup tadi udah nih ya. Oh nih, Haris Kelvin. Yes. Sorry itu bukan, DJ Pak. ya kan. Haris Abdul, teman gue Abdul Haris ada dulu di kuliah. Iya silakan Pak. Iya, Haris hanya meraup 226 suara elektoral. Jadi Trump tuh 277, Haris 226. Diperlukan sedikitnya 270 suara elektoral dari total 538 suara agar seorang capres bisa menangkan Pilpres AS. Begitu. Afif santai. Apa? AS, Afif santai, keren. Tapi nih, menurut pidato kemenangannya nih di depan para pendukungnya, Donald Trump itu mengatakan bahwa dirinya tuh banyak diberitahu oleh orang-orang jika Tuhan telah menyelamatkan nyawanya untuk sebuah alasan. Hal itu merujuk pada upaya pembunuhan terhadap Trump pada kampanye beberapa waktu lalu, di mana dia berhasil selamat dengan mengalami luka-luka di telinganya. Kalau misalnya pada ingat kan banyak tuh ya kan. Waktu itu kan. Iya, terus dia bilang, Tuhan menyelamatkan nyawa saya karena suatu alasan, begitu. God save the Queen. Ada lagunya, Pak? Iya, ada. Coba silakan. Gak enak, suaranya lagi batuk. Tuhan selamatkan Trump karena sebuah alasan. Mantap banget. Bukannya Tuhan berikan aku hidung ya itu ya? Apa?
Hidup ya? Hidup Pak. Itu logo siapa sih? Enggak, mohon maaf, kalau misalkan berikan aku hidung, Voldemort dia. Hah? Tidak ada. Oh hidup. Hidup. Iya, kalau kan presetin. Burhan berikan aku, iya terus apa lagi? Iya gitu. Jadi tugas yang ada di hadapan kita tidak akan mudah. Namun saya akan mengerahkan segenap tenaga, semangat, dan perjuangan yang ada di dalam jiwa saya untuk pekerjaan yang telah Anda percayakan kepada saya. Make America Great Again. Make America Great Again. Begitu katanya. Luar biasa ya. Karena satu alasan. Memang kadang-kadang kita tuh diselamatkan untuk sebuah alasan. Itu dia. Untuk make America Great Again. Again. Luar biasa. Keren, Kita katanya punya ini, cuplikan video wawancaranya. Oh iya. Pak, yang Coba. nanti dampak Trump itu bisa ke apa soal Israel ya? Coba kita lihat dulu nih. Apakah ada? Ini kemarin Tik Sore sempat mewawancara pengamat politik Amerika, Bu Suzy Sudarman. Dia kemarin cerita berapa hal, misal Trump itu bakal apa yang terjadi jika Trump menang atau kalah, dan salah satunya soal kelanjutan perang Palestina dan Israel. Pun khusus soal ini legenda UFC Khabib juga sempat ketemu Trump, terus dia juga berharap you can stop this war gitu, dan Trump mengangguk-angguk aja sih ketika itu. Nah, lalu apa yang akan terjadi kalau misalnya Trump akan menang? Langsung aja kita cek. Ini dia cuplikan wawancaranya. Belum ada. Silakan cuplikan wawancaranya. Kayak main tapan ya gue ya. Atau pasangan atau presiden yang kemungkinan akan memberikan resolusi konflik lebih baik untuk apa yang saat ini terjadi di Timur Tengah, di Gaza begitu, berarti Harris. Benar. Karena dia masih bicara tentang two-state solutions. Dan dia tidak bisa melakukan apapun juga karena dia wakil presiden. Genosida itu kalau dia sampai jadi presiden akan di-stop. Oke. Amin, jadi ya. ini kan masalah persaingan dua macam visi. Donald Trump mempunyai visi Abrahamic Accord. Kalau Kamala Harris punya solusi two-state solutions. Abrahamic Accord akan membiarkan Israel membunuh dan mengusir orang Palestina. Kalau two-state solution meneguhkan kedaulatan Palestina dan harus diberikan negara untuk bisa melindungi mereka. Amin. Wow, nah lalu apa nih yang akan terjadi di Indonesia kalau Trump menang? Gimana Pak? Jadi mengutip dari Detik Finance ya Cut, ini merilis sebuah artikel berjudul Ramalan BI jika Trump menang Pilpres AS, rupiah melemah dan perang dagang. Wah. Parabot. Ember. Bukan perang dagang itu, Pak. Nah, itu kan perang juga mereka. Bener. Tapi perang secara sehat. Perang secara sehat yang pastinya gitu. Tapi rupiah akan melemah nih ya kan katanya digadang-gadang ya. Tapi semoga enggak ya. Tapi lu masih cinta rupiah enggak? Masih lah. Coba nyanyi dulu dong. Aku cinta rupiah. Lu kata lo gitu, Cut. Enggak tahu coba gimana. Ada. Nadanya. Seriusan, aku cinta rupiah meski dolar merajalela. Di mana-mana ya? Meski dolar di mana-mana. Taunya lagu bikinan gue. Apa tuh? Rupiah. I don't have idea. Coba silakan. Enggak, gua enggak jago bikin lagu. Harus. Batal udunya ntar. Nah, jadi ini seperti ditulis Detik Finance Stickers. Gubernur Bank Indonesia atau Gubernur BI, Peri Warjio mengatakan kalau sudah mengalkulasi berbagai kemungkinan terkait hasil pemilu AS. Walaupun sekarang kita tahu Trump nih kayaknya udah 90% lah menang. Betul. Ya kan. Nah, ini tuh dia sampaikan di rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI. Peri menyebut jika Trump kembali menjadi presiden AS, maka kemungkinan penguatan mata uang dolar USD akan terus terjadi ke depan. Seiring dengan kembali munculnya tren penguatan suku bunga acuan Bank Sentral AS, Fed Fund Rate (FFR), dan perang dagang juga diperkirakan akan masih berlanjut. Ini quote on quote dari Pak Peri, dia bilang mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang juga masih berlanjut. Sebentar, ada iklan di artikelnya, ketutup. Nah, berbagai dinamika itu dinilai akan berdampak langsung terhadap perekonomian negara-negara ekonomi berkembang.
termasuk Indonesia. Menurutnya nilai tukar rupiah ke depan berpotensi melemah dan aliran modal asing akan semakin sempit. Ini quote lagi, dinamika ini yang kemudian berdampak kepada seluruh negara-negara khususnya emerging market termasuk Indonesia, yaitu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar. Kedua, arus modal. Ketiga, bagaimana pengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan. Ngebuatin gue cut. Nah, guna mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS, Perry menyebut BI melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Quote-on-quote lagi dari Pak Perry ini yang kemudian harus kita respon secara hati-hati. Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK. Betul, dan sejauh ini media Fox News adalah satu-satunya jaringan Oh, media iya. Yang telah mengumumkan kemenangan Trump. Dia disebut telah meraup 277 ya kan yang tadi. Jadi udah melampaui batas ambang yang dibutuhkan untuk memenangi presiden. Tapi nih ada salah satu artikel yang menyita perhatian saya. Donald Trump sama Kamala Harris, siapa yang lebih kaya? Nah, Ini itu. dia nih, gue Itu tuh. suka nih Iya. kalau ngomongin kekayaan. Nah, jadi kalau harta kekayaan Donald Trump itu adalah 6 miliar USD atau setara dengan 95,13 triliun. Wow. Wow. Dan kalau Kamala? Nah, kalau Kamala itu coba kita lihat. Jadi dia per tahunnya itu memperoleh sekitar 235 USD. Oh banyak juga. Oh enggak deh, banyakan Trump tuh. Berapa rupiah kalau Kamala? Nah, rupiahnya enggak ada, Pak. Ini saya juga enggak secepat itu sih, Pak. Oh, Ngitungnya, Pak. kirain nggak ada contekannya. Enggak ada. Dia Kayaknya pakai US. setengahnya Trump kayaknya ya. Iya, setengahnya karena kan ini 90 wakil triliun. kan Iya, waktu 90 itu. triliun, 40 triliun lah. Mm-mm. Dan sekarang 1 USD itu 15.832. Tinggi. Ntar kalau Trump naik, wah mungkin lebih tinggi lagi. Jangan sampailah tinggi-tinggi, Pak. Susah kalau mau just tip. Iya sih. Iya kan? Iya benar-benar. Kan banyak yang pengen dibeli di sana. Tapi kalau tinggi-tinggi per dinas anak-anak juga enak jadinya. Kan kita pakai dolar USD. Kalau per dinas ke luar negeri, kalau wartawan kan bisa pakai USD. Saya juga mau dinas lah, Pak, ke luar negeri boleh? Saya udah lama nggak liputan luar negeri. Ada. Ya udah gimana kalau kita ngomongin ini sambil break? Yuk. Pokoknya jangan kemana-mana, bakalan tetap masih di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kita break dikit nanti. Hai, balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Kenapa sih? Nggak apa-apa, kita masih semangat. Iya kan boleh, kita sore-sore semangat, ceria, walaupun kita ngomonginnya yang aduh gitu Iya sih, loh, kadang ya suka kan. mengganjal di hati sih. Mengganjal di hati. Kayak topik kita saat ini nih, Betul. ya kan. Guru cuan pendidikan mapan, tapi apakah iya? Apakah Apakah akan terjadi? tidak? Apakah iya? Iya sih kayaknya, gue percaya kok sama pemerintahan kita. Why not? Kenapa kacang? Unus mobil siapa? Mobil Huh, Unus tuh. Nus? Kan why not? Kenapa kacang? Buker, Mobil siapa? bener. Menurut saya teh, makasih ya Pak ya. Kita jadi pengetahuan bapak-bapaknya jadi lebih luas Iya, karena iya, ada itu Afif. dia. Terima kasih Pak Afif. Oke, kayak misalnya ikan apa yang matanya banyak? Ikan teri sekilo. Kan tadi gue kasih tahu sih. Gak lucu jadinya. Nah, Detikers nih, kita tadi kata Pocut ya, topik kita hari ini guru cuan pendidikan mapan. Karena memang kita tahu Cut, katanya ada rumor katanya gaji guru bakal dinaikkan di 2025. Ya Oke. kan, apalagi guru kan singkatan tau gak lu? Apa? Apa Pak? Beneran gak tuh singkatan guru? Singkatan guru? Enggak, maaf sebelumnya. Cuman kalau misalkan dia ngomong, gue tuh takut Enggak di beneran, guru tuh singkatan Cut. Lu gak tahu ya? Singkatan dari lu apa? kecilnya di Europe sih ya. Coba apa Pak? Guru itu digugu dan ditiru. Oh wow, digugu Bener, dan dan ditiru. ditiru. Ih keren. Makasih ya Pak. Nah, itu, dan gak ada yang namanya mantan murid itu ada, tapi mantan guru tuh gak pernah ada. Sebentar. Enggak, serius. Mantan murid nggak ada. Mantan murid tuh Mantan ada. murid tuh ada, tapi gak ada Mantan namanya mantan guru. Kenapa? Karena sampai kapanpun guru tuh bakal jadi guru lu. Oh my god. Keren banget gua. Keren. Karena nyokap gua guru, jadi gua udah jadi kayak gitu. Guru apa Pak? Guru bahasa Inggris kebetulan. Oh keren. Bapak berarti bahasa Inggrisnya jago banget ya Pak? Jerman.
Nah, kita langsung aja, kita sudah ada Mbak Hani dari Waret Detik Edu. Assalamualaikum Mbak Hani, selamat Hai sore. Mbak. Mbak, kita tadi ketawa-ketawa, sebenarnya mungkin nasib guru di sana ada yang sedih ya? Iya mungkin ya. Iya, karena kan soal ini nih Mbak, nih soal apa namanya, rumor lah kenaikan gaji guru. Ini sebenarnya ini apakah ini isu lama Mbak, atau mungkin ini memang gebrakan baru dari Pak Menteri Pak Muti ini Mbak? Ya, sebenarnya kesejahteraan guru ini udah jadi isu sebelum-sebelumnya ya. Untuk gaji guru di pelosok aja kita masih lihat gaji guru itu masih di bawah UMR. Ya, Ya kan? Iya, betul. Bagi yang honorer seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang anggaran buat pendidikan RI itu sebenarnya berapa sih Mbak? Nah, ini ya gambaran aja ya. Gambaran Ini aja, ya. tahun lalu itu 665 triliun. Oke, nah untuk Oh, pembagiannya 2024 ya. Untuk Kemendikbudristek sendiri itu hanya dapat 14,8 sampai 15%. Sekitar 98,9 triliun. Oke. Kemudian Kemenak itu dapat sekitar 11%. 11%, oke. Nah, yang banyak itu adalah dana transfer ke daerah itu sebanyak 51%-an itu sekitar 346 triliun sih. Oke, menarik Nah, dana transfer ke daerah. Ini tuh Oke. sempat dikritik sama mantan Menteri Pendidikan Pak Nuh. Itu karena ada dana desa di situ Iya, iya. gitu. Kecampur-campur jadinya Mbak? Iya, jadi ini buat apa dana desa waktu itu Iya. Pak Nuh kritiknya begitu. Ini Oh. kalau misalnya datang ke lurah atau ke camat, memang dia kepentingannya untuk pendidikan apa gitu. Nah, itu waktu itu dijawab sih sama Bu Sri Mulyani yang pernah menjelaskan di DPR itu transfer ke daerah itu untuk guru-guru di daerah melalui APBD. Jadi APBN pusat transfer Ya. ke daerah seperti itu. Oke. Untuk dana guru gaji guru di daerah. Oke. Itu yang diangkat pemerintah. Tapi kalau gaji guru di daerah itu tadi Mbak Hani bilang apa, ada yang di bawah UMR kan? UMR, iya. Tapi memang Iya. berarti gaji guru ini, ya aku sebagai Ada yang di orang bawah awam, UMR ada ya, yang- nggak maksudnya gaji guru semua. itu berarti nggak merata dong Mbak kalau gitu, bisa Kalau dibilang? misalnya iya, tergantung APBD daerahnya ya. Kalau di Jakarta itu sangat, karena APBD-nya sangat makmur ya. Iya. Jadi bisa alhamdulillah gitu. Karena mertua saya juga guru gitu. Jadi tahu gitu. Jadi lumayan untuk di Jakarta. Kalau di daerah ada yang masih di bawah UMR. Nah, itu mungkin yang akan diperjuangkan sama Pak Muti gitu. Oh, oke. Karena Nah, ini makin rumit karena sebenarnya pengampu anggaran pendidikan itu tidak cuman 2 kementerian ini aja gitu. Jadi kan dibagi, selain tadi ke transfer ke daerah itu ada dibagi ke, ada dana pendidikan abadi seperti LPDP. Kemudian ada juga dana ke kementerian lembaga yang punya sekolah-sekolah kedinasan. oke. Seperti itu. Jadi memang dari 20% APBN, Kemendikbud cuma dapat 15% dari 20% itu. Kemenak cuma dapat 11% dari 20% APBN itu. Gitu. Sisanya ya itu tadi, dana transfer ke daerah, dana abadi, sama ke kementerian lembaga. Ada 20-an kementerian lembaga yang punya sekolah kedinasan, kayak misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Statistik di bawah BBS. Oh, yang model BIN gitu. punya Iya, Sekolah iya, Tinggi iya. Intelijen Negara itu dapat dari dana pendidikan itu. I Gitu. see. Nah, sekarang Bappenas tuh meminta bahwa udah deh dana 20% APBN itu dikelolanya sama 2 pintu aja nih, dari Iya, Kementerian Pendidikan sama Kementerian Agama, karena agama kan punya, Kemenak tuh punya madrasah-madrasah itu kan. Iya, betul. Gitu sih. Tapi masih tarik ulur nih. Belum final. Oke. Panjang ya? Iya. Iya, ternyata nggak sesimpel itu Iya. juga pembagiannya. Wow. Tapi DPR tuh ada tanggapan nggak nih soal kayak hal-hal yang baru kayak gini? Tanggapan-tanggapannya mungkin anggaran itu, baru atau apa gitu? Nah, ini kalau untuk postur anggaran pendidikan 2025, Iya. kemarin kan sempat dikeluarkan juga sama Mas Menteri Nadiem ya. Betul, ha-ha. Nah, itu ada 4 program prioritas. Iya. Yang pertama itu 11% anggaran tuh difokuskan untuk peningkatan kualitas layanan dan pendidikan. Kayak 11%. Kemudian untuk program Indonesia Pintar, beasiswa afirmasi seperti itu. Kemudian ketiga untuk kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan tinggi. Oke. Nah, kemudian keempat baru kemajuan budaya dan bahasa dan sastra. Saat Oke. kementeriannya masih jadi satu.
Oh, Sekarang kementeriannya udah pecah 3. Udah pecah. Nah, ini Oh. tarik ulur lagi. Iya, sekarang juga iya Iya lagi. Gitu. Iya lagi kan kementerian era Prabowo sekarang kan banyak banget Cut. Pasti lu gak hafal nama menteri-menterinya. Enggak. Iya kan, karena Harus saking banyak. belajar. Karena saking banyaknya. Benar. Iya. I see. Tapi jadi menurut kamu Mbak lebih complicated nggak sih jadinya dengan pembagian 3 jalur ini? Iyalah, lebih Daripada- complicated. Tapi ya mungkin kan? akan lebih fokus ya. Oke. Lebih complicated tapi mungkin akan lebih fokus gitu. Oh, karena goals-goalsnya jadi jelas banget Iya, kan? heeh. Oh, oke. Dan soal sertifikasi guru Mbak, ini kan juga sudah soal masalah mendongkrak mutu pendidikan dan kesejahteraan guru gitu kan. Apa sih dari pemerintah untuk kali ini gitu? Sebenarnya juga soal sertifikasi kan udah bahasan lama gitu Mbak. Iya, Tapi kayaknya nggak kunjung selesai nih. Iya ya. Kalau sertifikasi kan guru-guru disertifikasi baru dia dapat kenaikan gaji. Itu mungkin masalah administrasi yang di bawah ya. Waduh, Gitu. ada masalah di atas, ada Iya, masalah Ada di bawah. Iya. Liverpool juga ada. Mau salah. Mau salah. Tetap. Sama saya. Maksudnya ada sportnya ya, Iya, ada Pak? sportinya. Luar Iya. biasa. Dan sekarang tuh masih dibicarakan nih Kemendikdasmen dapat berapa, Kemendikti itu mengelola berapa, dan budaya dapat berapa gitu. Nah ini masih belum final, belum ada angkanya. Meskipun Pak Mukti menjanjikan bahwa nanti gaji guru akan naik di 2025 dan sudah dianggarkan gitu. Tapi angka finalnya tuh Belum belum ada dikeluarkan, sampai belum keluar, belum dibuka gitu. Oke, jadi masih harus digodok lagi untuk Iya. kayak ngefixin kayak kita mau naikin berapa nih? Iya, dari Oh iya, angkanya juga belum ketahuan Mbak. angka anggaran pendidikannya naik sih untuk tahun 2025 722,6 triliun. Oke. 2025 dibanding 665 100 triliun berarti. Ya 100 57,6 triliun naik. Tapi 50-an. banyak loh. 40% ya. Heeh. Tapi yang soal gaji itu yang gaji maksudnya sebenarnya Mbak, ya aku sih kalau ngeliatnya kan ini kan sebenarnya kayak kayak umum banget lah naikin gaji Iya, guru. iya. Nah, masalah ini gaji guru mana yang dinaikin Mbak? Apakah yang di Jakarta yang tadi Mbak Hani bilang Nah, udah mulai mapan iya. gitu? Atau mungkin gaji yang di daerah-daerah yang bisa dibilang 3T kan yang terluar, terdepan gitu Mbak? Iya, itu sih juga belum tahu ya rinciannya seperti apa. Yang jelas kalau misalnya kayak Jakarta yang APBD-nya udah sekitar tinggi. 70-80 triliun udah aman lah ya gitu kan. Iya, iya. Nah mungkin ini akan yang 3T itu difokuskan 3T. Oh, ada kemungkinan. Oke. Karena ini penting banget loh kalau misalkan aku sih ngerasanya sebagai orang awam ya, guru tuh punya gaji yang sangat layak tuh penting banget karena itu Iya. untuk pendidikan masa depan Betul. rakyat Indonesia loh. Mm-mm. Siapa tahu dia mendidik salah satu calon presiden 2070 berapa? Kan bener kan? Loh itu bener, loh. Bener. Nggak menutup kemungkinan itu loh, Nggak, ya pertanyaan kan? gua kalau 2070 berapa itu gen apa berarti? Mm, Iya kan? Ini kan milenial, X, Y. Alpha masih Alpha, enggak udah beta, Generasi Sierra. beta Charlie. udah Iya. oh ya, Alpha, Beta, Charlie. Semua Tapi kan disebut. ada kemungkinan itu Iya, gitu. iya. Jadi Iya, kayak ada baiknya emang lebih tenang jadi kerjanya, nggak Iya sih. ambil Betul. side job yang kayak gitu-gitu. Jadi fokus untuk mendidik anak-anak Indonesia ini. Iya, apalagi guru honorer juga kan Mbak Iya, yang masih ada yang tahu kan yang viral di TikTok kayak gajinya cuma 300.000. Iya, sempat lihat iya, juga iya. tuh. Kalau dia nggak bisa makan dan mikir dengan proper, gimana dia ngajarin anak Betul. muridnya? Benar, kita kan nggak boleh ngajar dalam keadaan lapar. Iya, Cranky. cranky. Iya. Tapi bener loh, Iya. semua orang kalau misalkan lapar tuh cranky, apalagi Iya. pengajar. Orangnya banyak. Iya, Jadi makan gratis tuh sebenarnya harusnya buat guru honorer Iya. juga dapat. Tapi sebenarnya iya. Bisa jadi kan? Iya, Iya bisa. bener. Kita aja lapar galak. Bener, apalagi guru. Oh, bener, bisa nih harusnya tahu ini dari zaman dulu pas sekolah. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang galak, Pak, Bapak lapar. iya, makan Bu, Ibu dulu. lapar, makan Makan dulu dulu. yuk. Gitu. Iya, dan emang kisah guru honorer kan udah banyak banget ya Mbak yang ya itu tadi gaji cuma 500.000 Iya, gitu, 300.000 dan ya kadang ke sekolah juga harus mahalan ongkosnya daripada ini Oh ya kan. iya, benar, setuju Belum banget. lagi emang harus risiko dilaporin sama wali murid. Nah, Oh, itu tuh, mendidik itu. yang kemarin tuh ya. Iya, yang rame tuh. Iya loh. Kesel banget tuh kan cerita itu kan. Ah. Banyak ya Mbak, udah banyak sebenarnya ya. Nggak banyak juga sih. Iya, ada Maksudnya beberapa lah. kasus-kasus ya. Ada Yang beberapa. dicubit terus Cuman, laporin Iya, polisi. Iya. Ada yang dulu diketapel juga matanya. Ada kan Mbak? Iya, ada yang diketahui. Gara-gara dimarahin. Tapi kalau sekarang juga ambigu sih, Pak. Ambigu gimana nih? Soalnya kayak orang tua zaman sekarang juga kayak beda gitu loh sama zaman dulu gak sih? Ya kan? Iya sih. Agak memanjakan gitu maksudnya. Nggak mau ngomong Enggak gitu ya? loh. Sebagai nggak mau ngomong gitu loh. Tapi emang udah beda Enggak, gitu. iya sih. Atau mungkin emang beda generasinya. Beda Beda generasi. generasi. Beda generasi. Jadi nggak bisa Betul. disamakan ya. Tapi soalnya kalau generasi sekarang kan emang konsepnya adalah
apa ya, lebih ke tidak boleh dengan bahasanya adalah kekerasan. Iya nggak sih? Iya. Ya kan, kita harus dengan lemah lembut, Gentle parenting. gentle gitu ya. Tapi nggak tahu ya mana yang benar mana yang salah kan kita nggak tahu juga kan. Kalau gue sih, gue ngerasa kalau zaman dulu kalau gue kecil Put ya, Ah, ah. kalau gue dimarahin sama guru, itu gue nggak bakal berani ngadu ke orang tua, karena pasti dimarahin lagi. Benar. Iya kan? Enggak, iya Udah benar. gitu, orang tua bawa ke gurunya, marahin aja nih bu anaknya. Oh iya benar. Cuma kalau sekarang yang terjadi ya tadi yang tadi juga udah sebutin ya, kayak domelin guru nih, dia lapor orang tuanya malah ngelabrak guru. Anak gua kenapa nih gitu. Iya makanya Itu jadi berbeda emang gitu. beda generasi Mbak ya, emang udah pergeseran gitu ya. Iya. Generasinya udah beda, mungkin cara mendidiknya nggak bisa dong cara kolonial gitu ya. Karena mungkin ada batasan. Ini adalah mendidik, ini adalah melakukan kekerasan gitu. Nah itu harus dipertegas batasannya. Nah iya sebenarnya yang abu-abu adalah batasan itu. Iya Iya dong. Enggak, kadang-kadang juga ada beberapa kayak ini sedikit cerita aja ya di sekolah anak gue kayak iya sih ini habis dimarahin sama bu ini gitu. Orang tuanya datang. Enggak, perkara anaknya emang bangor banget masalahnya. Kita udah nontonin tuh anak, buset dan nih anak bangor banget gitu. Cuman karena orang tuanya mendidiknya emang nggak boleh kayak gitu ya. Tenang ya, yuk bisa yuk. Mungkin kalau di rumah baik kali kan. Kalau di sekolah kan tiba-tiba anak-anak suka wow, wur begitu. Begitupun anak saya gitu. Kalau di rumah kayak, kalau di sekolah kan bangor gitu. Jadi saya emang nggak apa-apa, silakan dimarahin. Kalau di rumah soalnya udah capek marahinnya. Iya nggak sih? Iya kan. Akhirnya dia yang marahin tapi bukan gue. Iya loh, kalau gue kan. Cuman sekarang tuh beda gitu. Soalnya ada beberapa parenting yang strict banget, harus ngikutin, guru tuh harus ngikutin cara parentingnya orang tua ini. Sementara mohon maaf itu anak murid juga ada 20. Iya. Satu-satu masa diikutin. Sakit kepala. Tapi pernah nggak Mbak Hani dengar curhatan guru kayak gitu? Maksudnya zaman sekarang kayak beda nih generasinya gitu. Pernah. Mereka bilang apa Mbak? Iya, kalau kemarin tuh kayak misalnya, tapi bukan soal nakal ya, tapi kayak misalnya anak ini belum bisa baca, tapi harus dinaikkan kelas gitu. Oh, karena Beda dengar lagi. kan nggak Iya. boleh di tinggal kelas kan. Jadi harus ada apa sih kayak diferensiasi gitu. Itu kurikulum merdeka sih. Oh, Benar, iya, nggak boleh ada yang aneh kelas ya? Iya katanya gitu, emang nggak boleh. Iya sih. Nah tapi ini menarik nih, kurikulum baru itu works nggak untuk saat ini menurut Mbak? Menurut aku, Yes. aduh, Ayo. Aku juga Nanti penasaran marah karena Padahal nggak disiapin, nggak ada di sini pertanyaannya nih. kita kan penasaran karena ini adalah kurikulum ini tuh baru berapa tahun? Kurikulum merdeka. Merdeka tuh- baru 2 tahun sih. 2 tahun. 2 tahun. Kalau gue senangnya karena nih again ya ibu-ibu, seneng karena ini buku sekolahnya lebih murah daripada kurikulum gitu. sebelumnya. Karena Agak jauh masalahnya. Setengahnya pas kemarin Seriusan? bayar. Kayak ini dia yang gue cari gitu. Tapi apakah itu works pembelajaran kurikulum ini ke anak-anak sejauh ini? sejauh ini kalau untuk di pendidikan dasar menengah saya sih banyak mendengar keluhan. Oke. Ya karena itu tadi yang salah satunya saya ceritakan gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi juga sangat fleksibel kan. Kita Iya, betul. pernah ngobrolin ini kan Iya, fleksibel betul. ya kan Iya, yang iya, dulu. iya. Jadi kayak misalnya di SMA kamu mau fokus ke jurusan apa, kamu nggak perlu ambil pelajaran yang tidak terkait itu gitu. Nah tapi satu sisi kenapa harus dinaikkan kalau memang dia nggak bisa gitu. Oh iya. Jadi nggak ada baik buruk, masih pro kon sih. Mungkin ada baik yang harus dilanjutin dan yang nggak baik mungkin nanti ditinggalkan gitu. I see. Kalau untuk di pendidikan tinggi itu cukup bagus sih kayak magang merdeka. Menterinya kan juga menegaskan akan melanjutkan kan. Gitu. Oh, tapi mungkin levelannya aja, mungkin anak-anak ini butuh kayak lebih belajar semuanya dulu yuk, gitu nggak Iya. sih jadinya? Atau mungkin ada stick and carrot kali di pendidikan dasar, lebih stick and carrotnya gitu. Bisa jadi sih, tapi menarik. Tapi ini masih dipakai sampai sekarang Mbak kurikulumnya? Masih. Masih kan? Saya jawab, kebetulan anak saya pakai ibunya, itu. iya. Masih. Enggak, Kan itu mengganti kurikulum itu Iya. tidak segampang Nah itu. itu mau aku tanyakan Iya, Mbak, iya. apakah itu nanti kedepannya ada evaluasi lagi atau tetap dipertahankan gitu ya? Sekarang ya ada pro kontra lah di masyarakat Iya, lah. iya, gitu. iya. Kalau dari jawabannya Pak Muti ya, direview. Hmm. Gitu, dikaji ulang gitu. Dikaji Mana yang ulang. cocok nanti akan dilanjutkan, yang nggak cocok mungkin akan ditinggal gitu.
Jadi kayak zonasi, kemudian tuh Oh ada iya zonasi. ujian Oh iya, nasional. katanya kemarin baru heboh-heboh lagi. Apa tuh? Anak gue pulang-pulang, ih ada UN, pusing gitu Gitu. tiba-tiba. Nah itu, Pusing. katanya kemarin kan ada event guru ya, ada event guru di mana di Postblok itu. Nah guru-guru tuh berdebat. Nah antara yang pro katanya kalau ada UN anak-anak tuh punya tekanan untuk belajar, punya motivasi untuk belajar. Betul, itu betul. Nah kalau tidak ada UN yang anak-anak akan males nih karena mau belajar nggak belajar ya lulus aja. Nah gitu. itu. Benar sih, sebenarnya itu setuju. Iya UN, ya kita ngerasain UN juga gitu, Kita ngerasain UN. ngerasain Iya UN bener sih gitu. Mbak, iya jadi ada pressure gitu, gue harus belajar nih. Kayak belajar nanti malu gitu kan. Nah, tapi Kalau katanya misalkan gimana? dia nggak lulus malu. Kalau Iya. anak sekarang kan enggak gitu. Tapi katanya yang pro bikin stres katanya anak-anak itu, gimana dong? Tapi ya mungkin stres itu kan penting ya. Iya. Iya sih. Nanti Dalam dosis kerja tertentu juga, ya. Iya, kerja betul, juga betul. stres. Ada belum tahu aja mereka dunia Kerja juga kerja. stres kok, berat. tenang gitu Iya, ya kan? betul. Kan stres itu ya wajar. Betul. Kita kan manusia, berarti kita masih hidup gitu. Berarti harus dilatih stres gitu. Enggak Dalam juga. dosis yang tepat gitu. Tapi benar dilatih Stres stres dalam dalam dosis yang tepat gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan tiba-tiba ini berubah, ya kan? Berarti kalau misalkan ini direvisi terus ada perubahan, guru-guru kan berarti dapat biasanya apa sih kayak pembelajaran lagi tentang kurikulum yang baru gitu-gitu. Dari nol lagi pasti. Dari nol lagi Iya. berarti. Iya, pemerintah pasti akan memberikan pelatihan itu. Yang sebelumnya juga pemerintah memberikan pelatihan itu kok pada guru-guru. Oh, Pelatihannya gitu. daring atau offline gitu. Oke. Bahkan modul belajarnya bisa diunduh di Oh, iya? Heeh. Oh, oke. Nggak ada lagi beli. Itu kalau misalnya nggak ada biaya? Iya nggak ada lagi beli LKS. Nggak ada. Oh iya, zaman LKS kan dia kan Mbak, lembar kerja siswa. kerja sis- siswa. Oh gue santri, dulu pesantren. Dan buku-bukunya nggak seberat yang zaman dulu kan. Iya jangan dulu berat banget. Iya, banyak. benar. Itu. Sekarang lebih ke ada beberapa pelajaran yang dijadiin satu. Iya. Iya kan, Heeh. yang kayak mohon maaf ini matematika apa bahasa Indonesia panjang banget. Iya. Tapi pertanyaannya jadi satu pertanyaan, satu tulisan, Hmm. 5 pertanyaan, tapi macam-macam. Kayak Jadi ini lebih apa? konsepnya kali ya. Iya, Heeh, iya, bukan iya. Tapi hafalan. mungkin itu lebih kayak kalau di pekerjaan juga gitu kali ya. Iya, belum tahu aja suruh revisi malam ini juga. Iya kan. Tapi Mbak, baik lagi soal tadi nih kenaikan gaji guru. Berarti sejauh ini bisa dibilang masih wacana ya Mbak. Belum ada angka pastinya berapa, Iya. belum ada nanti di daerah-daerah mana tertentu yang jadi sasarannya gitu. Sejauh ini Pak Mukti masih melontarkan itu, tapi untuk konkretnya belum ada angkanya gitu, belum keluar angkanya gitu, karena masih dibahas sama DPR. Mungkin juga pusing juga split 3 kementerian juga Iya, gitu. iya, benar-benar. Dan ini pun sendiri udah jadi omongan di dunia guru juga Mbak ya, ada wacana ini ya. Iya, Dan pasti berharap sih Mbak pasti. iya dong. Biar enak gitu ngajarnya, biar nggak kepikiran lapar, biar nggak kepikiran keluarganya kelaparan di rumah, jadi Iya. ngajarnya Itu bisa penting sih. enak gitu kan. Tapi ya itu penting ya, semoga kalau gue sih berharap kayak udah dinaikin aja. Iyalah, Oh iya kan. buat masa depan Buat masa bangsa. depan, benar, masa depan bangsa itu penting loh. Ya kan, guru masa depan bangsa. Nah, oke, satu nih sebelum lupa. Iya Ya kan? lah. Nah, soal topik bahasan besok nih ya Mbak ya, bisa kasih gambaran nggak? Bahasan besok soal peserta LPDP nggak harus pulang. Bukan dari orang USA dia sih ya, Mbak. Jadi LPDP. Ya maaf, Topik. LPDP nggak harus Topik pulang. Hidayat. Eh, Itu coba. Ini kita bocoran buat besok nih. Coba. Nah, jadi kalau selama ini kan kalau beasiswa LPDP itu kan dari pajak ya, dari pajak dari APBN gitu kan. Jadi pemerintah menentukan bahwa harus pulang dong, kan lo dibiayain sama pajak Iya, rakyat gitu. Lo harus balik 2N+1, 2 kali masa studi plus 1 tahun gitu. Untuk di sini mengabdi gitu. Iya, di universitasnya ya kan. Kenapa? Mengabdi di Mengabdi di negaranya. Oh di iya, iya, negaranya, iya. balik Sebelum ke keluar, ya, Indonesia. sorry. Kalau setelah itu lo mau keluar silakan gitu. tahun Nah, ya berarti. 2 kali masa studi plus 1. Oke. Oh, oke. Apa? 2 3 tahun kali ya? masa studi Plus plus 1 1 tahun. tahun. Ya kalau masa studinya beda-beda. Ya mungkin 3 tahunan 3 lah ya. tahunan lah. Heeh. Pukul rata 3 tahun lah. Iya, oke. Ambil lah sekarang 3 lah. sampai daripada 5 besok tahun lah. 3 sampai 5 tahun lah berarti lah. Iya, ya kira-kira. Begitu. Oke. Oh, Nah. oke. Nah, sebenarnya sudah ada beberapa yang dibolehkan untuk stay di luar gitu. Ada syaratnya. Jadi di LPDP itu ada syaratnya. Jadi misalnya yang magang di
di sana. Kemudian yang ditugaskan belajar sama kementerian, kayak Kementerian Luar Negeri dan lain sebagainya. Nah, cuman Pak Menteri Satrio bilang tidak harus pulang. Oke. Tidak harus pulang karena belum tentu di Indonesia itu keilmuannya dibutuhkan atau belum tentu ada kerjaan yang sesuai yang dia bisa berkarya gitu. Nah, ini pro kontra lagi sih. Lah, Tapi memang iya sih. Jadi baru nih berita DKEDU nih. Mendikti hanya penerima beasiswa LPDP dengan ikatan dinas yang wajib pulang. Oh, jadi nggak harus semuanya Nggak harus Iya sebenarnya. benar tadi kata Semuanya. Mbak Hani, nggak harus semuanya. LPDP tuh maksimal umur berapa sih, Mbak? Sekarang Maksimal ya. 30-an ya? Ada kalau S1, S2, S3 kayaknya 45 ya. 45 50 tuh masih bisa sih untuk S3 ya. Masih bisa cut. 45. Iya, makanya Iya. pengen. Udah dari tahun lalu, Pak, pengennya, Pak. Iya, Doain jadi ya. kalau di sini Amin, misalnya keahliannya sangat advance gitu ya. Kalau di sini di mana gitu? Apakah dia dibutuhkan Butuhkan. gitu? Kayak misalnya ntar Pocut mau ngambil soal biologi di Kutub Utara. Kan di sini nggak mungkin, nggak ada. Iya kan, bener kan? Iya, Mbak. Atau ya kan kalau Utara ya di sana di S. Tapi benar karena Bener kan? Kebetulan aku kan kalau misalnya LPDP pinginnya kayak S2 apa gitu yang masih ngaruh sama S1 aku pasti kan. Nah, S1 saya aja nggak pakai Pak di sini karena kayak bingung kan karena aku jurusannya kan Performing Arts Communication. Wow. Sulit di Indonesia ngapain Advance banget ya. Iya. Di Indonesia ngapain sementara kalau Iya. di luaran kan gampang gitu loh. Jadi itunya. Jadi mungkin ada beberapa keahlian yang belum ada wadahnya. Belum ada wadahnya. Nanti khawatirnya justru akan kerdil itu bakatnya gitu sih. Iya. Khawatirannya Pak Menteri begitu. Wis. Betul, tapi kan kita dari luar juga bisa mengharumkan nama Indonesia dengan Iya. kita muncul nih di permukaan. Misalkan Pocut dari Indonesia bikin teater apa kan bisa. Ntar ya total kan? naturalisasi sama negara sana gitu kan. Naturalisasi. Kayak pemain timnas. Kenapa tiba-tiba Nggak tahu. timnas gue? Pocut you oke, come here gitu kan. Ya bisa Iya. ya, kita tahu kan. Tapi dari- kan juga lagu tetap cinta Indonesia. Indonesia Garuda di dadaku. Iya. Garuda kebanggaanku, ku yakin hari ini pasti menang. Betul. Dan Itu ku, kapan tahun 2000? enggak. Dan ku Udah tahu suara yakin pas-pasan. ini, dan ku yakin guru-guru juga yuk gajinya naik 2025 gitu, ya kan? Tapi susah kalau emang bukan susah sih, sorry. Maksudnya belum kebayang. Tadi kan Bani bilang ini masih wacana dan nanti belum tahu nih angka-angkanya kemana. Oke, ini godokannya udah berapa persen nih sebenarnya? Iya deh, Mbak. Hari ini aja baru kenalan. Oh, hari ini baru. Hari ini DPR Komisi Iya, 10 Komisi 10, itu dan 3 kementerian itu baru rapat pertama kali dan Rapat pertama. memperkenalkan diri gitu. Oke, baru awal nih. Tapi optimis nggak Mbak? Kira ke 2025 bakal Insya naik? Allah. Karena Pak Muti udah bilang sih, Iya sih. ada anggarannya di 2025 Wah, gitu. Ya udah kalau. Iya, bisa Cuman ya. teknisnya untuk breakdown berapanya itu belum ada. Iya, maksudnya iya tadi nggak segampang itu kalau tadi kita Iya, ceritain kan bener. Panjang prosesnya. Kalau kita ngomong doang emang kayak oh segitu, oh begitu, gitu kan. Orang-orang kan pasti pikirnya enggak, sebenarnya kan harus ada godokan 1 2 3 4 gitu. Iya, belum Untuk lagi 20% APBN bukan Iya. cuman di Kementerian Kementerian Pendidikan sama Kementerian Agama gitu. ya, jadi emang kita harus doakan ya yang Amin, terbaik. amin. Semoga yang terbaik, tapi ya yang terbaik semoga naik gajinya. Amin. Amin. Ya, untuk kita juga dari kita untuk Iya. kita kan Iya. sebenarnya itu semua gitu. Iya, seru. Amin. Oke, aku masih kepikiran sih. Semoga naik beneran ya, Mbak. Semoga Iya, naik. Masih iya. kepikiran. Soalnya ya. kalau gaji cukup kan kita enak kerjanya kan, Iya. Tapi aman. itu benar, uang yang cukup, perut yang kenyang, kerjanya enak. Iya. Gitu, Akhirnya kan, ngefeknya lancar. sama anak-anak didiknya. Betul. Mungkin lebih masuk juga kan kalau Iya. dijelasin. Tapi itu ngaruh loh dari Ngaruh. enggak. Kalau misalkan nih guru ini kayak aduh pusing, harus bayar ini, datang ke sekolahan marah-marah karena Nah, sakit itu kepala, bisa. ya kan Bisa nggak jadi. masuk. Kan dia mau ngejelasin apa kayak gitu kan. Udah deh baca aja gitu. Kalau ini kan Bisa jadi sih. enak, Iya. tenang Amin, gitu. amin. Jadi amin ya semoga. Kita tunggu di TK2 aja. Kan ntar pasti ada beritanya kan, Mbak? Iya, insya Allah. Pastilah. Iya. Nah, kita tunggu secepatnya ya Mbak ya. Oke. Ada gitu hanya mohon Kayak maaf. nitip. Kayak nitip ya. Kayak nitip, kita tunggu secepatnya ya. Amin. Oke. Baik kalau gitu terima kasih ya Mbak ya udah Thank you, ngobrol-ngobrol Mbak Ani. Sama sini, Pocut dan luar Afif. biasa. Masih pengen lanjut nih? Masih sih. Heeh. Pengennya sih. Mm-mm. Itu ada apa tuh di pojok kanan bawah? Oh, Gede banget lagi lah. enggak saking Kira gedenya jadi kayak Kira nggak di bisa teks. kebaca. Iya.
Nah, ini nih ada nih yang mau lihat langsung nih, update perolehan kemenangan di setiap negara bagian Amerika. Ada di pojok Nah, kanan itu tuh. bawah. Nih, sumbernya Nih. Associated Mana sih? Press. Ini. Press. Nih, Ini. nih. Gimana sih? Nah, ini. Nah, nih. Ini semacam Chelsea lawan iya, Arsenal ya Associated di Press. ruang merah. Enggak. Oke, bola. Associated Press ini sejauh ini 224, 267. Oke. Trump nih masih 47,4% lawan 51,1. 47 Iya. lawan 51%. bedanya Oke. 43. Masih bisa menyalip, Masih tapi bisa menyalip. kita lihat nanti. Karena masih panjang. Masih panjang perjalanannya kok. 3 lagi menang. 3 lagi. 269 26. Kan Oh biar iya, 50% lebih. Benar 270 Iya. kan, 270. Ya kita lihat ya, masih ada kesempatan lah kalau misalkan kayak gini. Ayo Ya saya kan? sampaikan itu kalian dukung Siapa yang Apa? mau dukung? Siapa? dukung Kamala Harris untuk menang silakan. 08. Saya nggak nyoblos, Pak. Pak, kebetulan. Nggak Kebetulan nih, saya nggak nggak ngaruh. nyoblos, Pak. Nggak Kita aja ngaruh. besok gubernur masih bingung milih siapa. Benar. Ini lagi suruh mikirin Ini suruh yang mikirin. negara lain. Pak Mansam. Pak Mansam Uh-uh. sendiri aja di rumah ngapa-ngapain. Aduh. Tapi ada hubungannya nggak, Pak, kalau Trump Iya nanti juga. menang ke dunia pendidikan, Pak? Ada nggak? Ada nggak ya? Nggak ada ya? Kayaknya nggak sih ada. enggak sih. Enggak sih. Lebih ke ini investment dan lain-lain. Iya Iya, sih. politik sih. Politik terutama. ya kan. Yo, Kalau politik. pendidikan, mohon maaf dia mau ngajar di sini. Enggak juga sih. Enggak, kayaknya ada pertukaran pelajar. Sudah Cuman- jalan. Kalau untuk ke Amerika sih udah banyak Oh iya, udah programnya. banyak sih ya. Udah banyak, iya. Beasiswa. Beasiswa ya, tapi semoga ya. Jadi kalau misalkan mau lihat nih, pokoknya nanti ada nih di pojok kanan bawah. Lagi mau promosiin, malah nggak ada. Piye toh? Hoi. Lagi mau promosi malah hilang. Tapi ya udah, pokoknya begitulah gitu. Ya, jadi pokoknya intinya kita ini. Oh, nih, kita kan tadi udah ngomongin guru-guru. Sekarang ada lagi nih. Kenapa? Enggak. Baru mau Arahnya kemana sih, Cut? Tiba-tiba boleh disapa. enggak gini. Kita kan kita tadi udah ngomongin guru-guru Ah. untuk pendidikan Indonesia. Yes. Nah, kalau ini Ibda Syahara untuk ketertiban jalanan Indonesia. Silakan Ibda Syahara. Kesana arahnya, Pak. Dia bener-bener sebelum gue ngomong udah ketawa duluan. Enggak, karena gue udah mau nebak arahnya ke situ. Cuman kayak, lu sejauh mana perjuangannya gitu, Cut. Iya enggak? Udah nih kita sapa dulu Ibda Syahara. Halo Ibda Syahara, selamat sore, ketemu lagi. Ketemu lagi Ibda Syahara. Dengar-dengar Ibda Syahara mau nyanyi. Ibda Syahara suaranya belum terdengar. Aku pengen dengar Suaranya dong. belum terdengar. Oh, ini Oke. udah. Iya, dengar-dengar Oh, Ibda Syahara mau nyanyi nih. Nyanyi apaan? Apaan aja terserah Ibda Syahara. Apa ya? Coba. Aduh, kalau disuruh nyanyi ini jadi grogi ntar. Jadi salah-salah nih. Ya udah. Apa? Ibda Syahara kemarin kan macet banget tuh, banyak banjir ya kan. Termacet kemarin di mana? Termacet. Uh-uh. Di mana ya? Kayaknya di depan kantor pun juga kemarin itu macet banget karena Iya. memang di situ lagi ada proyek ya. Memang di Jakarta ini beberapa titik sedang ada proyek, jadinya memang sedikit memakan ruas jalan dan itu imbasnya jadi kemacetan gitu. Oh gitu. Kalau perasaannya Ibda Syahara macet nggak? Apa sih? Maksudnya? Tuh. Macet. Kan kadang-kadang kita perasaannya macet. Lagi galau gitu loh Ibda Oh. Syahara. Kalau aku bahagia selalu. Ih, luar Oh. biasa. Terharu loh. Kalau gitu langsung silakan Ibda Syahara. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan di studio dan selamat sore Detikers dengan saya Ibda Syahara dari NTMC Korlantas Polri akan kembali mengajak Anda untuk memantau situasi arus lintas terkini berdasarkan pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung saja kita menuju ke titik yang pertama yaitu dari JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Senayan, pada sore hari ini tampak sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan karena memang pada sore hari ini telah memasuki jam pulang perkantoran. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas di tol dalam kota, arah Selipi ataupun yang hendak menuju ke arah Bandara Soekarno-Hatta pada sore hari ini juga tampak sudah terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan.
Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang pada sore hari ini terpantau ramai. Dan diprediksi di kawasan ini juga akan terjadi peningkatan volume kendaraan karena perlu kita ketahui bahwasanya pada sore hari ini juga merupakan jam-jam pulang dari perkantoran. Diimbau untuk para pengendara agar selalu berhati-hati karena di kawasan ini juga banyak sekali aktivitas angkutan umum yang kerap kali menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke titik yang kedua, yaitu dari Simpang Kentungan Kaliorang, Yogyakarta. Untuk arus lalu lintas dari arah kota Yogyakarta ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem pada sore hari ini terpantau lancar. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari arah Maguwoharjo ataupun Solo yang hendak menuju ke arah Jombor pada sore hari ini juga terpantau lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan tetap melakukan hak pejalan kaki. Kami juga menghimbau kepada Anda para pengendara roda 2 agar selalu menggunakan helm yang berstandar SNI demi keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Baik, selanjutnya kita menuju ke titik yang ketiga, yaitu dari Jembatan Ampera, Sumsel. Untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera, pada saat ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Ampera yang akan menuju ke arah Jalan Merdeka, pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Kami himbau para pengendara untuk tetap berwaspada dan berhati-hati, serta kami himbau untuk tidak menggunakan trotoar sebagai jalur Anda. Selanjutnya kita menuju ke titik yang terakhir, yaitu dari Simpang Tuku Umar, Bali. Untuk arus lalu lintas dari arah Kute yang akan menuju ke arah Denpasar pada sore hari ini terpantau lancar. Hal yang sama juga terjadi untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Denpasar yang hendak menuju ke arah Kute pada sore hari ini juga terpantau lancar. Harap para pengendara untuk tetap berwaspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan tugas kami di lapangan. Nah, Detikers, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi arus lalu lintas terkini, Anda bisa menghubungi layanan call center kami di 1500669 ataupun di SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, industri tertib, dan salam presisi. Demikian Ibda Syara melaporkan kembali ke studio. Silakan. Terima Terima kasih kasih Mbak Syara, Mbak salam Syara. presisi. Salam presisi, luar biasa. Oke, berarti nanti kita ketemu lagi besok ya. Siapa tahu besok lebih lancar daripada hari ini. Amin. 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 Semoga besok nggak banjir. Iya, betul. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Terima kasih Mbak Syahara Syahara. atas laporannya. Selamat bertugas. Nah, itu dia. Itu Lu kenapa dia. nge-freeze? Karena nungguin Pak. Tapi tadi gitu. gue suka quote Ibda Syahara yang bilang hormati hak berjalan kaki. Iya. Karena sekarang orang kalau melanggar lalu lintas tuh banyak banget cut ya. Parah Pak. Tadi kita tuh cerita masalahnya orang kalau misalkan melanggar lalu lintas dia marah. Bukan Iya, kita yang dia benar. galak ya. Galak kayak, kan Bapak yang lawan arah, kenapa saya yang dimarahin? Iya bener. Termasuk itu lawan arah, berhenti di zebra cross, naik ke trotoar. Dan gue yang paling gue gak suka tuh kalau di lampu merah cut. Ini merah nih. Terus pas kuning udah tin. Gue langsung keluar. Ya 17 Agustus. Kayak jawab kuis. Kuis bener. Iya kayak beneran di bel. Tapi mau ngapain sih? Ntar juga jalan. Enggak, tapi bener ya. Ini salah satu ya yang gue pengen ngomongin adalah polusi klakson ini kadang-kadang mengganggu. Iya Kenapa? sih, bener. Karena mohon maaf, kita kan juga butuh waktu untuk kayak set. Iya. Belum apa-apa. Baru kuning udah diklaksonin, Bapak kebelet. Dibilang lagi jawab kuis, gue kebelet lagi. Yaudah Detikers, dingin banget rasanya. Kita break sejenak, abis ini kita mau ngomongin ini nih. Oh yang lagi viral di Blitar. Lubang misterius. Yang tiba, bukan lubang, sorry. Ini air sungai. Iya. Ada lubang, air sungainya hilang. Iya, begitu. Itu, penasaran kan? Makanya. Jangan-jangan konspirasi. Kita Atau jangan-jangan ini. Apa? Aduh. Ya udah, daripada penasaran, kita break dulu. Nanti pokoknya kita akan ngomongin hal itu. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore.
balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Pak, sekarang udah nggak ada halo-halonya yang giniannya. Emang nggak ada? Kita ulang ya. Coba ya. Balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Woo! Itu kurang kedengeran. Ayam gitu nggak? Aduh. Sama nih. Chicken. Oh, Kan suka bahasa Inggris. benar. Kan cewek suka kalau cowok latah bahasa Inggris kan. Iya. Chicken gitu. Don't smoking. Aduh. Quiet please. Tapi kan kaget ya. Sama nih kagetnya kita. Sama ngedenger nih topik kita kali ini nih. Lobang misterius sedot air sungai hingga mengering di Blitar. Hah? wow, apakah ini sinkhole? Shock nggak Pak? Shock. Iya kan? Iya sih, bener. Sama kita shocknya. Soalnya Aduh. dia kalau di sosmed remnya gitu kan, Cut. Jadi ada sungai terus tiba-tiba airnya kering dan airnya tuh masuk situ. Iya. Kok bisa ya? Nah itu dia. Tapi sebenarnya bisa nggak sih? Salah satu fenomena alam. Heeh. Mbah Dukun Ada sedang ngobatin pasien. pasiennya. Tapi daripada ya kita menerka-nerka, kita beranabelia, berasumsi, kita langsung panggilin Kamira dari Detik Jatim. Halo, selamat sore Mira, asisten redaktor Halo, Detik selamat Jatim. sore. Hai. Dan Kak Pocet di studio, apa kabar? Baik, Kamira apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi Gimana kita nih? ngomongin apa ini sore ini? Kita mau ngomongin ini, lobang misterius itu loh yang ada di Blitar. Oh iya, iya itu berita kan? baru yang kemudian juga cukup populer nih di Detik Jatim. Sekarang bahkan sudah termasuk ke salah satu artikel populer. Tadi urutannya 1212 karena memang cukup banyak orang juga nih yang penasaran sebenarnya apa lubang misterius itu. Iya kan, aku juga penasaran. Sebenarnya awal mula ditemukannya nih lubang misterius itu tuh gara-gara apa sih Kak? Oke, kalau dari laporan teman-teman kontributor kita di lapangan ya, sebenarnya lubang ini ditemukan pada hari Jumat tanggal 1 November kemarin. Ditemukan oleh 2 orang warga yang hendak mencari rumput. Nah, jadi waktu sedang menuju ke arah sungai itu dekat untuk mencari rumput, tiba-tiba 2 warga ini melihat ada sebuah lubang yang menarik cukup banyak air gitu loh. Jadi kayak sungainya itu mengarah ke satu lubang, terus mengalir ke situ semua airnya. Nah, itu kan penemuan itu sekitar pukul 15.30. Nah, setelah ditunggu sampai kurang lebih 5 jam, lubang tersebut juga tidak juga penuh begitu loh, sampai pada akhirnya kemudian air sungainya itu menjadi kering gitu. Nah, setelah air sungainya kering, kemudian warga bersaksi kalau misalnya lubang itu terlihat semakin membesar. Nah, sekarang itu dari pantauan BPBD setempat, lubang ini berdiameter sekitar 1,5 meter, lalu kedalamannya belum bisa dipastikan, tapi tadi menurut laporan terbaru dari teman-teman di lapangan, sempat ada warga yang kemudian mencoba mengukur dengan menggunakan bambu setinggi 12 meter. Nah, ketika dimasukkan itu bambunya belum sampai menyampai ke dasar lubang itu, tapi bambu itu sudah habis gitu loh. Jadi kurang lebih ya tingginya bisa sampai 12 meter. Tapi memang belum ada survei langsung dari Badan Geologi terkait lubang ini. Makanya BPBD Blitar sendiri yang kemudian berada di lokasi penemuan ini bersurat kepada PVMBG supaya ada survei yang mempelajari lubang tersebut. Nah, untuk sementara lubang tersebut dikasih polis lain, bisa lihat teman-teman lihat ya di layar kaca Detiker semua, dikasih polis lain dan warga dilarang mendekat karena takutnya lubang tersebut bisa bertambah besar atau ambles di lokasi sekitarnya sehingga membahayakan warga begitu. Dan ini kan terjadi di Sungai Kali Asat ya Mbak ya, Desa Dauhan, Kademangan, Blitar. Dan apakah sungai ini kemudian sebelumnya itu menjadi apa ya kayak sumber daya masyarakat gitu Mbak? Sumber daya masyarakat SDM dong. Maksudnya jadi sumber air masyarakat gitu Mbak untuk entah bertani, berkebun atau lainnya gitu. Oke, good question sekali nih pertanyaannya Kak Afif. Nah, kalau dari kesaksian teman-teman kontributor di lapangan yang juga bertanya ke warga sekitar, fungsi air sungai ini itu biasanya dipakai untuk mengairi sawah atau mengairi ladang mereka dan juga buat menyiram tanaman di sekitar yang ada, menyiram perkebunan di sekitar sungai itu. Nah, tapi warga tuh khawatir, misalnya tanahnya tiba-tiba ambles dan membesar, walaupun memang jaraknya ini agak jauh ya dari pemukiman warga sekitar 1 kilometer, tapi memang itu kayak area mereka menuju ke ladang gitu loh Kak, jadi agak mengkhawatirkan memang keadaannya gitu. Oke, tapi berarti ini
dinyatakan jadi tempat yang berbahaya nggak? Soalnya kan Iya, karena kan dikasih polis lain juga kan, dan uh-uh, diminta warga untuk tidak mendekat karena dikhawatirkan ada fenomena ada lanjutan ambles ya. susulan atau misalnya Uh-uh. tanahnya jadi kaku gitu. Nah, kalau dari wawancara reporter kami sama ahli geologi, Ya. bisa jadi ini tuh dia memprediksi kalau ini namanya betul sekali tadi Kak Afif sebut sinkhole atau lubang ambles. Nah, Oke. fenomena ini katanya sih memang sebuah fenomena yang normal, apalagi kalau misalnya tanahnya itu tanah kapur gitu ya. Karena kalau di daerah Jawa tuh banyak di daerah Wonosari katanya. Dan Iya, iya. memang berdasarkan peta kerawanan PVMBG, daerah-daerah Blitar ini disebut sebagai daerah yang rawan tanah gerak. Sehingga ada kemungkinan pergeseran tanah seperti longsor yang kemudian fenomenanya kita lihat hari ini. Tuh. Oh gitu. Nah ini kan biasanya awalnya nih kayak kalau misalkan ada gitu-gituan tuh biasanya ada gempa atau Iya. ada Oh, apa. burung-burung di atas ya kan, hewan-hewan pada turun. Jadi agak serem ya Pak. Iya kan, kayak Gitu. The Day After Tomorrow. Iya, tapi kan biasanya ada Iya. gitu-gituannya. Kalau Iya. ini tuh awalnya tuh ada nggak sih Kak? Aku penasaran deh. Nah, nggak ada sama sekali ya, makanya tiba-tiba warga terkejut dengan penemuan ini, karena memang seperti yang sudah kita baca di Detik Jatim juga ya, kalau memang itu ditemukan oleh warga yang secara tidak sengaja melihat fenomena ini. Kebetulan warga itu lagi mau cari rumput gitu lah buat pakan ternaknya gitu. Makanya ini fenomena ini cukup mengejutkan, makanya juga tidak ada badan-badan geologi atau misalnya teman-teman yang memang punya tupoksi di situ yang sudah terjun ke situ, karena memang fenomenanya ini baru sekali. Tapi kami mencoba bertanya kepada beberapa ahli geologi yang bisa ditemui di Surabaya gitu, ya itu apa bisa jadi itu tanah ambles yang memang karena disebut itu tanah bergerak. Nah kalau misalnya tanah bergerak memang karena rawan tanah bergerak ya, jadi dia tuh bisa tanahnya tuh nggak stabil, makanya kemudian ada muncul lubang-lubang tanah. Mungkin ini semakin terlihat misterius karena air sungai tuh sampai kering kan di situ. Iya. Jadi Kayak sangat kemana pertanyaan airnya gitu ya. gitu? Memang iya, dan tidak habis-habis gitu kan, sampai udah 5 jam ditunggu sampai air sungainya habis itu kan, sampai yang sungainya kering juga lubang itu masih ada gitu. Dan makanya akhirnya ya akan segera ditindaklanjuti dengan survei oleh lembaga geologi setempat. Oke, tapi jujur aku takutnya. Ini kan aku berasumsi gitu kan. Aku kan anaknya insecure. Kebanyakan nonton Netflix nih, apa? Kan aku anaknya insecure banget teori ya. konspirasi gitu ya. Aku kan anaknya insecure banget nih. Takutnya kalau misalkan ini meluas, ya kan, terus jadi apa-apa jadi panjang gitu loh. Nah itu ada nggak cara menanggulanginya untuk saat ini? Tahu nggak sih kan ini kan ambles, Karena lebar, ya kan? Iya betul, memang ada ketakutan seperti itu sih, apalagi warga setempat ya, yang tinggal jaraknya katakanlah walaupun 1 kilometer itu cukup jauh, tapi itu berada di tempat tinggal mereka ya. Cuman memang kembali lagi kan belum ada penelitian lebih lanjut. Nah kita tuh masih menunggu nih kira-kira Badan Geologi tuh kapan survei ke lokasi, terus kapan bisa merilis penemuannya tentang lubang tersebut. Lalu apa langkah-langkah selanjutnya juga kami masih menunggu rilis resmi dari badan yang terkait. Cuman memang dari BPD setempat yang bisa ditemui di lapangan itu bilang kalau mereka juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena mereka tidak punya tupoksi untuk survei lokasi itu dan tidak punya keilmuan untuk memberitahu kira-kira lubang itu lubang apa gitu. Jadi mereka baru kemarin sih tadi di berita yang baru saja naik itu bilangnya baru bersurat ke PVMBG di Bandung supaya ada tim yang diterjunkan ke lokasi sehingga bisa menjelaskan secara tenang-tenangnya dan memberikan rasa aman untuk mereka. Kalau gue sih mikirnya tuh jangan-jangan ke underworld ya kan, dunia bawah tanah ya Atlantis. Kan? Tis Atlantis. Aquaman dong. Bukan Aquaman Pak, tuh, bukan. Aquaman katanya. Aquaman iya. Itu superhero yang selalu yang selalu selamat ya. Selamat. Aquaman. Oh, aku aman. Tapi satu pertanyaan terakhir, aku penasaran, ini masuknya bencana alam nggak hitungannya sebenarnya? Belum ada penetapan itu sih Kak Pocut. Soal bencana alam. Karena memang korban kan tidak ada korban jiwa. Nggak ada korban jiwa, oke. Jadinya cuma ada fenomena alam yang sangat menggemparkan aja karena sungai kering kan. Masih di Surabaya masih panas ya gitu. Terus sungai kering gitu, jadi kayak berita yang cukup menggemparkan. Oh iya, di Blitar masih panas ya kayak? Nah kemarin sih infonya sebelum penemuan lubang itu ada hujan di sana. Oh sempat hujan. Tapi kalau misalnya untuk warga sehari-hari kan ya sangat berdampak sekali. Iya berdampak sih, jadi sulit kan.
Padahal kan Karena memang air itu kan buat mengairi sawah mereka ya dan iya. ladang Iya. gitu. Terus kalau misalnya nggak ada air baku dari situ, terus sawahnya warga gimana gitu kan Iya, sebenarnya. kekeringan Makanya nanti. Iya, harus benar. segera diselidiki gitu gimana caranya supaya sungai itu jangan sampai kalau misalnya pun sudah terisi lagi karena hujan itu kemudian kering lagi karena masuk semua ke lubang tersebut gitu. Iya, iya, Tapi nggak iya. kebayang sih tiba-tiba hilang sungai dalam 5 jam loh. Lebih ke deg-degan, apakah ada mistis-mistis di sini? Ah, mukjizat nggak tuh, siapa tahu mukjizat Lu itu banyak nonton nyata. podcast horor ya. Kayaknya ya Iya Pak kan? ya. Fenomena mistis jatuhnya kan. Tapi Kak, ini lubangnya ada banyak gak sih atau cuma 1, 2 atau berapa gitu? Sejauh ini baru ditemukan baru 1, tapi kami sedang berusaha melakukan penelusuran untuk dan bertanya dan BPBD juga melakukan penelusuran kira-kira apakah ada lubang-lubang serupa gitu di sekitar TKP gitu sih. Jadi kalau ada kita beritakan ya, tunggu aja update-nya di Detik Jatim. Siap Oke, deh kalau gitu. siap. Thank you. Terima kasih Thank you Kak Mira. Mira informasinya. Salam buat tim Detik Thank you, Kak Jatim. Alvin, Data Pocut. Thank you, thank you. Terima kasih banyak. Tapi serem loh Pak. Jangan sampai ada di sini. Kan gue anaknya parnoan. Tapi ya itulah Cut, maksudnya the universe is alam semesta. Enggak, maksudnya gue tuh suka banget, gue justru suka banget kayak cerita, gue geografi, gue tuh suka banget geografi, suka banget kayak belajar apa lempengan-lempengan, ilmu-ilmu tektonik gitu, dan memang alam itu sangat kejam sebenarnya gitu. Oh ya, sebenarnya? Seriusan. Sangat kejam banget ya, kayak misalnya Gunung Merapi kan bisa luluh lantas semuanya, badai segala macem. Iya sih, tapi boleh jangan sekarang nggak? Ya, who knows? Tunggu gue udah nggak ada. Wah, gitu Cut. Tapi bener sih, maksudnya nggak, entah itu ya tiba-tiba ke underworld ya kan. Lu bayang gak sih sungai tiba-tiba kering 5 jam? Kayak, ya maksudnya bukan bercanda ya, cuma pasti orang sana, mau cuci dulu sungai. Tadi di sini? Iya nggak? Lu kebayang gak kayak paniknya mereka? Tapi iya loh, makanya dari tadi tuh yang gue pikirin adalah kalau ini meluas, Oh, terus kayak kayak Lapindo. blub, iya, Kayak Lapindo. ya kan, itu kan mungkin aja terjadi kan. Tapi ya semoga enggak, Semoga kita enggak. doain Blitar, ya ini Aman-aman cuman kerikil-kerikil kecil lah untuk kayak mungkin harus disambangi gitu. Untuk masalah geografisnya kan, siapa tahu. Tapi pertanyaan gue, sungainya balik lagi gak ya? Itu Serius lu? Tapi iya ya. Kan sungai itu dimana-mana dari mata air kan. Ya kalau dia sampai kering ya kebetulan di sana panas ya mungkin mata airnya lagi nggak banyak air juga nih. Iya, tapi Gue nggak kebayang kemana jatuhnya Cut. Itu lu enggak, bayangin mungkin ke pertengahan bulatan bumi ini. buletan. Emang bumi bulat bukannya datar? Daripada ya kita berantem, mendingan kita break, kita omongin ini off air. Iya, Ya, dari habis ini kita ada Sunset Talk nanti Yes. sama Om Firman dari Investasiku, dan kita ngomongin seru nih ntar nih. Soal soal apa Pak? apa nih? Investasi Gen Z. Investasi Gen Z. Pilih Iya menabung kan? di bank atau investasi di saham bank? Penasaran sih. Oke. Tapi kayak banyak kan sekarang, ya nanti deh kita lihat ya. Mhm. Makanya tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Mhm. Hai, kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Nah sekarang kita udah masuk segmen Sunset Talk. Ini untung nggak hujan hari ini ya. Iya, kalau nggak hujan kita tetap Sunset Talk, hujan-hujanan Iya. tapi seru sih Pak. Sunset rain. Sunset Rain. In the middle of the ocean. Udah, Cuman ngarang. udah Pak, kita nggak usah lanjutin lagi. Ya, ini kan bahasa Inggrisnya ya. ini kan hari Rabu nih. Hari Rabu biasanya kita ngomongin investasi, ya bareng kan? sama bosnya investasiku dong. Betul, siapa lagi kalau bukan? Om Firman. Ya, Hai, selamat sore, selamat sore apa Mas Alif ya, kabar? Mbak Pocut, selamat sore. Baik. Nah, hari ini berarti kan kita ngebahasnya tentang Pilihan Gen Z apa Gen Z sih? sebenarnya Gen Z kali ya, Gen Gen Z. Z. Ha-ha. Lah kalau baterai ABC berarti ABC bukan ABC dong. Gue nama merek ya? Maaf, sorry guys. Iya itu. Saya diem aja karena kan saya di sini nggak ikutan Pak. Katanya usaha mau ngelawak gitu. Jadi Maaf ya, saya nggak ini nyapu. untuk Gen Z Gen Z lagi. Gen Z, Jadi kalau Gen Gen Z, Z, Gen itu, Z. Gen Z. kalau Gen Z itu pilihan investasinya apa sih? Kalau Gen Z itu kan berarti umurnya sekarang udah 24 tahun nih. Ya, dia 97 sampai 2012. 97 sampai 2012. Yang paling tua berarti udah 24 tahun. Berarti Ya. harusnya udah mengerti tentang investasi-investasi dong. Iya, Iya apakah kan? baiknya Gen Z ini Gen Z lagi gua
Gak apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Gak Terserah apa-apa lah ya. Bapak. Ketahuan buat umurnya ya. Heeh. Z. Pakai T, Z. Gen Z gak? Gen Z itulah. Udah Pak, yuk kita lanjutkan pertanyaannya Pak. Ya, Om Irfan, nah Om ini Gen Z ini bagusnya, maksudnya untuk saran untuk mereka, untuk teman-teman detikers, mereka itu menabung di bank atau menabung Di saham saham. bank. Ya. Tapi sebelum itu Om, bedanya saham bank dengan saham biasa itu apa Om? Iya, Nah, coba. jadi gini. Jadi kan kalau saham itu macam-macam. Yes. Ya. Ada saham misalnya di produk-produk yang konsumer, misalnya Unilever, Indofood dan lain-lain. Ada saham-saham misalnya di sektor industri, misalnya Astra, Adaro dan lain-lain. Lalu kan ada saham di industri finance itu, ada yang perbankan, ada yang misalnya asuransi, ada yang pembiayaan dan lain-lain. Nah hari ini kita mau bahas misalnya untuk Gen Z ya. Emang agak Gua sulit. karena bingung tadi antara Gen Z sama Gen Z gitu ya. Iya. Nah jadi diambil tengah-tengah. Sekarang lebih ke yang nyaman aja. Iya, nyaman aja, apa-apa. Yang Jadi nyamannya untuk aja. Gen Z ya, yang kita mau bahas lebih menarik mana nih ya? Menabung di bank atau menabung di saham banknya gitu loh. Iya, Nah iya. itu yang kita mau bahas. Nah berarti kita harus tahu kan perbedaan keduanya apa, Iya betul. karakteristiknya seperti apa, sehingga kita bisa mempertimbangkan mana nih yang kita mesti pertimbangkan untuk kita lakukan. Ya. Nah tentu kita harus tahu perbedaan keduanya. Nah kalau kita misalnya menabung, itu aman tapi terbatas. Nah karena apa? Orang kalau bicara menabung, tabungan dijamin oleh LPS gitu kan. Betul. Nah tetapi aman tapi terbatas. Terbatas kenapa? Karena bunganya kecil. Nah bunganya kecil, dia udah pasti kalah dengan inflasi. Ya. Artinya bunga di tabungan itu saya nggak bisa melawan kenaikan harga. Nah artinya seiring dengan waktu yang terus berjalan, daya beli uang saya akan menurun tuh. Ya, kenapa? Karena termakan dengan inflasi. Nah, itu yang pertama. Aman sih aman, tapi terbatas. Kenapa? Bunganya nggak bisa melawan inflasi. Bunganya nggak bisa melawan kenaikan harga. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita tergoda dengan belanja impulsif. Dengan kata lain, gampang ditarik, gampang dihabiskan. Oh ya. Kenapa? Kalau misalnya ada saldonya nih, nah lihat misalnya ada promo, ada sale apa, promo sale apa tuh gitu kan. Nah kita akan tarik tuh. Ya gampang ditarik, gampang dihabiskan. Artinya apa? Belanja impulsif itu biasanya nggak ada kontrol. Ya, nah kita langsung lakukan itu. Itu kalau misalnya menabung. Ya. Nah sekarang lawannya menabung berarti kita mau lihat dengan misalnya investasi atau menabung di saham bank. Ya, nah yang pertama apa? Ada potensi kenaikan harga, ya capital gain. Nah ambil contoh misalnya bank-bank besar tuh ya, bank-bank besar. Mungkin saya lihat dulu ya, datanya ya. Silakan. Nah, kita lihat datanya. Nah kita ambil contoh misalnya untuk yang saham-saham bank besar tuh. Nah saham-saham bank besar itu misalnya CAGR 5 tahun tuh, pertumbuhan per tahunnya itu bank yang paling besar tuh, ya 10,38%. Gede banget. Bunga per CAGR ya, jadi pertumbuhan capital gain-nya per tahun 10,38. Nah itu misalnya saham yang semua orang pasti punya. Lalu misalnya yang BUMN misalnya, itu 8,5 sama 7,2. Ya, itu 3 bank besar. Karena menurut saya rata-rata orang pasti kenal dengan bank ini. Nah jadi pertumbuhan per tahunnya itu 7,2, 8,5, 10,38% per tahun. Nah, lalu yang berikutnya adalah dari dividen. Nah, kalau dari dividen, kita lihat misalnya dividennya, ya kita lihat misalnya dari dividennya. Sebentar ya. Nah, supaya datanya nih. Nah, dividennya itu 5,8. Ya. Sama 5,24 sama 4,35. Dividen itu artinya apa? Kalau saya beli saham itu sekarang, saya akan dapat dividen. Dividen itu seperti keuntungan dari bank tersebut yang dibagikan kepada pemegang sahamnya. Jadi kita punya satu lot pun, kita berhak mendapatkan dividen. Nah itu dividen yieldnya, keuntungannya itu 5,8%. Ya. 5,24% sama 4,35%.
Sementara kalau di tabungan itu paling 1%, itu pun kurang. Nah, artinya apa? Dari sini kita bisa melihat pilihan mana nih? Menabung di bank yang aman tapi nggak bisa ngelawan inflasi. Atau saya misalnya menabung di saham bank, ya, ada tantangan yang menguntungkan. Nah, tantangannya apa? Kalau misalnya untuk jangka panjang, ya, saya bisa lihat untuk saham-saham yang kinerja bank yang bagus, itu tadi pertumbuhan dari capital gain-nya, jadi pertumbuhan harganya, kalau di average-kan per tahun, yang tadi tuh 10,38%, ya, 7, sekian persen, 8, sekian persen, itu kan jauh di atas bunga bank. Nah, lalu yang berikutnya apa? Dari dividennya, setiap tahun saya akan dapat dengan harga yang sekarang, itu tadi, ya, di atas jauh daripada bunga tabungan. Nah, lalu yang ketiga, yang tadi kan capital gain pertumbuhannya, yang tadi CAGR-nya average di 7% lebih, 10% lebih. Dividennya kita bisa dapat di 7,8, di 5,8% lebih. Nah, lalu yang berikutnya apa? Kita bisa mendapatkan yang berikutnya pertumbuhan dari kinerja daripada perusahaan itu atau bank tersebut. Jadi kalau semakin perusahaan bank itu misalnya bagus kinerjanya, dividennya kan makin bagus. Kita dapat. Lalu kan pertumbuhan harganya juga kita akan nikmatin. Bukan hanya itu, saya punya satu lot pun, saya bisa ikut RUPS-nya loh. Oh iya, satu lot pun bisa RUPS. Dan itu nggak bisa ditolak. Nah, bisa makan gratis. Bisa dapat souvenirnya. Iya dong? Iya, tetap menguntungkan ya. Itu kan sesuatu yang menarik. Iya, betul. Bunga tabungannya kalah daun inflasi, ini kita jelas-jelas CAGR-nya aja, kalau kita ambil 5 tahun, itu 10% lebih, 7% lebih. Lalu dividennya kita bisa lihat jauh di atas dari bunga bank. Lalu kita bisa merasakan semakin kinerja bank itu bagus, pertumbuhan bank itu bagus, kita menikmati dari pertumbuhan kinerja daripada perusahaan tersebut. Nah, salah satunya apa? Yang tadi, kita bisa hadir RUPS, bisa makan gratis di sana, ya. Lalu bisa dapat souvenirnya, kalau misalnya ada RUPS kan ada goodie bag-nya, kita bisa dapat. Itu kan sesuatu yang mungkin anak-anak Gen Z itu perlu tahu. Nah, ini yang kita mau compare gitu ya. Komparatifnya gitu, menabung di saham bank atau menabung di banknya. Nah, itu loh. Berarti kalau untuk membuka saham bank caranya gimana Om? Langsung aja deh saya. Gampang. Download aplikasi Investasiku. Oh, di Investasiku ada? Investasiku ada. Mau beli saham apapun ada di sana, termasuk saham bank. Nah, download aplikasi Investasiku. Itu nggak harus misalnya harus 10 juta. Kalau dulu kan harus 8 juta. Iya, ada batasnya. Sekarang sejuta juga bisa. Tinggal nanti sahamnya apa yang mau dibeli gitu kan. Nah, jadi tinggal dilihat mana yang bagus saham-sahamnya. Nah, kita tinggal beli. Nah, jadi maksudnya yang kita mau tampilkan bahwa sekarang tuh ada banyak alternatif produk yang kita bisa turut andil di dalamnya untuk kita bisa membangun masa depan kita yang lebih baik. Nah, kenapa Gen Z harus mulai berpikir investasi? Yang pertama adalah untuk membangun masa depan yang lebih stabil, ya kan? Setuju. Kenapa? Dari saham-saham bank yang misalnya kinerja baik ini, yang tadi kita lihat misalnya kinerja CAGR-nya aja, misalnya bisa mendapatkan 10%, ya, di atas 8,5%, 7%, itu kan jauh di atas bunga tabungan. Artinya apa? Ini ada potensi untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang stabil, ya. Dengan saya menabung di saham-saham bank untuk jangka panjang, nah ini ada semacam saya bisa mendapatkan potensi membangun nilai aset, nilai kekayaan yang lebih besar dibanding dengan menabung. Lalu yang kedua udah pasti, kenapa kita harus berinvestasi? Untuk mengalahkan inflasi. Ya, kenapa? Kalau di tabungan udah pasti itu nggak bisa ngelawan dari kenaikan harga. Nah, lalu yang ketiga lagi ya tadi kita bisa membangun, kita bisa menyiapkan kebebasan finansial di usia muda, ya kan? Nah, jadi itu yang kita lakukan ketika kita mengerti, oh ternyata menarik nih untuk menabung di saham-saham bank. Nah, bukan berarti nggak boleh menabung di bank loh, boleh. Ya, karena kan itu kita supaya bisa cairkan dengan cepat. Sebenarnya menabung di saham bank juga kita bisa cairkan juga dengan cepat. Cuma membedakan butuh waktu 2 hari.
Oh, 2 gitu. hari juga Saya nggak jual hari ini, 2 hari selama itu sih. kemudian saya udah bisa ambil cashnya. Oke, oh sebenarnya Nah, bisa juga ya. bedanya di situ aja. Oke. Tinggal diukur nih ya. Saya mau lihat misalnya, nah tinggal diatur mana yang sifatnya itu persediaan untuk cash flow yang untuk segera bisa saya cadangkan, untuk saya tarik cepat. Mana yang sifatnya memang saya sisihkan untuk membangun investasi di masa mendatang gitu. Oke. Karena memang Cut bisa dibilang 1 miliar 10 tahun lalu beda sama 1 miliar sekarang. Iya Iya kan? benar. Iya, Berasa bahkan banget kalau bedanya. kalau zaman dulu wah ini rumah 1 miliar ada kolam renang ada apa. Oh iya, Sekarang 1 betul. miliar cuma 40 kali 60. Betul. Iya, Itu yang benar, namanya setuju. daya beli uang kita berkurang. Berkurang. Termakan oleh inflasi. Mungkin kalau misalkan kalau enggak Gen Z bisa dua-duanya. Yang satu buat dana darurat bisa taruh di Yes. bank. Betul. Kalau misalkan oke ini emang buat nabung nih bisa di saham bank, bisa gitu juga kan sebenarnya. Betul. Jadi iya. kedua-duanya tadi seperti Mbak Pocut bilang benar. Jadi kalau sifatnya itu untuk dana darurat yang saya bisa tarik dengan cepat, Iya. saya di tabungan ya. Tapi kalau misalnya yang sifatnya adalah saya untuk supaya tidak kalah dengan inflasi, untuk misalnya menabung untuk nilai masa depan, ya di saham-saham bank ya. Yang tadi tuh pertumbuhan per tahunnya bisa di atas 10% ya, di atas 7,5%. Lalu dividen yieldnya saya bisa dapat dari dividennya misalnya tadi bisa di 8,5%, di atas 5%, kan menarik. Iya benar-benar Nah, menarik banget sebenarnya. Lalu bisa ikut RUPS-nya lagi. Iya itu dia. Dapat makan gratis. Pemegang saham. Tapi sebenarnya jujur ya, paling menarik ini. Bisa makan gratis, dapat souvenirnya buat cewek-cewek, ya kan? Seru loh. Tapi Pocut katanya dulu pernah investasi saham juga ya? Pernah. Gimana ceritanya tuh? Itu zaman dulu banget. Waktu itu tahun berapa ya? Udah agak-agak lama deh. Belasan. Terus lupa. Iya, sampai harus di-download lagi. Oh gitu. Tapi masih sahamnya ada. nggak kemana-mana kan? Enggak kemana-mana. Walaupun saya abis itu Nah, let yang go menariknya ya. lagi, kalau misalnya kita punya di saham bank, kalaupun perusahaan sekuritasnya tutup, itu saham kita nggak akan hilang. Oh jadi masih aman ya? Aman. Oh iya. Nah, kenapa? Karena saham kita tuh akan tersimpan di custodian central effect. Kita tinggal lapor ke OJK, kita tinggal bilang, kita tinggal pindahkan ini saham kita ke sekuritas mana, gitu loh. Karena kita punya SID, kita tahu saham kita tuh apa aja, lalu sekarang harganya berapa, saya beli di harga berapa. Nah, saya tinggal pindahkan aja kalau sekuritasnya tutup. Jadi aman sebenarnya. Oke. Iya sih. Jadi ini pilihan yang aman ya. Sebenarnya mungkin kalau Gen Z tuh takutnya, takut nanti kalau misalnya kenapa-kenapa. Ya, kan? makanya sekarang pertanyaannya, misalnya saya nyimpen di saham itu di bank, saya menyimpan di tabungan di bank itu gitu kan. Iya. Bank itu kan punya saham. Sekalian aja. Nah, itu yang tadi saya bilang, pilihan mana? Menabung di tabungan bank itu atau saya menabung di saham bank itu gitu loh. Nah, dengan cara membandingkan. Kalau di tabungan bunganya berapa? Kalah dengan inflasi. Nah, kalau di saham bank itu, nah pertumbuhan dari capital gain-nya berapa? Dividennya berapa? Nah, keuntungannya itu yang kita bandingkan. Nah, di situ yang kita perlu, kenapa ada yang perlu diinvestasikan di saham bank itu. I see, menarik. Berarti Gen Z emang penting banget untuk berinvestasi. Iya. Tapi aku masih punya satu pertanyaan yang ini mungkin nggak tahu ya nyambung apa enggak. Tapi mulai dari usia berapa kita bisa berinvestasi sendiri sebenarnya? Dari sejak memiliki KTP. Berarti memiliki 17 tahun. KTP 17 tahun. Berarti itu Ya. sebenarnya 17 tahun udah bisa. Ya, kenapa? Karena kalau untuk membuka rekening dana nasabah, rekening dana investor, itu syaratnya harus mempunyai KTP. Dan itu nggak ribet. Itu tinggal download aplikasi investasiku, lalu registrasi, nggak perlu datang ke perusahaan sekuritasnya. Secara aplikasi bisa langsung terbentuk RDN-nya, rekeningnya, bahkan di bawah 1 kali 24 jam. Oh, cepet ya? cepet banget. Nanti kalau udah jadi, tinggal store tuh ke rekening RDN-nya, itu rekening penampung, itu kita bisa membeli sahamnya. Oke. Nanti kalau kita mau jual, nanti itu akan dicairkan ke rekening penampung. Nah, dari rekening penampung itu saya cairkan ke rekening yang saya mau tuju. Misalnya saya mau cairkan ke rekening bank saya. Nah, tinggal itu. Ya, jadi nggak susah. Nggak susah. Dan Nah, dicoba deh Mbak 17 Pocut tahun. ya. Mas Alif coba dicoba. Ya. Iya benar-benar 17 tahun udah bisa. Bentar lagi 6 tahun lagi Gen Alpha
harus berinvestasi berarti 17 Iya. tahun. Tapi Iya Om, kan? kalau Om Firman ngelihat Gen Z sekarang, Gen Z lagi. Gen Z sekarang. Gen Z sekarang ini mereka tuh melek literasi soal kayak begini nggak sih Om? Keuangan iya, kah soal benar, gitu? benar. Nah, saya lihat udah mulai banyak ya mereka mulai paham ya. Karena saya lihat banyak juga Gen Z sekarang, mereka udah trading atau investasi saham. Ya. Cuma mungkin yang kita ingin, topik yang mau kita angkat, pernah nggak mereka berpikir misalnya bahwa menabung di bank dengan menabung di saham bank, itu perbedaannya apa? Nah itu kan. Jadi artinya jangan hanya menabung di bank, tapi ikut juga menabung di saham bank tersebut. Jadi ditambahin mungkin Gen Z yang udah menabung di bank bisa ditambahin dengan menabung di saham bank itu gitu. Keranjangnya ditambah lah, jangan cuma satu. Benar, setuju. Karena bisa ini ya yang tadi aku bilang, bisa yang satu buat dana darurat, yang satu buat tabungan. Ya, gitu, itu jadi emang harus dibedain ya. Bisa buat sampai 20 tahun yang ke satu depan. tabungannya untuk dana darurat. Yang satu lagi investasi di saham bank itu tujuannya untuk investasi masa depan. Iya, karena kan Gen Z sekarang tuh emang financial freedom tuh emang paling dicanangkan. Iya, dikit-dikit freedom ya. Freedom, Minta merdeka mereka atau gimana? Bukan Pak. Kalau kita kan kalau millennials kayak kita kan emang ada beberapa yang kayak karena masih sandwich. Iya sih. Iya kan. Kalau Gen Z kan udah melek banget pasti orang tuanya mengenai hal-hal kayak gini. Jadi investasi adalah salah satu cara untuk kedepannya bisa mencapai tuh financial freedom itu gitu. Buat masa depan sih bener. Untuk masa depan ya Betul. kan. Semakin dia lebih muda, lebih lama berinvestasi, biasanya waktu ya power of compounding ya. Semakin panjang waktunya, itu semakin powerful. Iya. Gitu. Justru makin kuat dibanding ya tadi kalau nabung sebulan misalnya 10 juta ya 10 tahun lagi 10 jutanya nggak ada apa-apa harganya. Iya benar. Kalau di tabungan udah pasti kalah dengan inflasi. Iya. Iya. Tapi kalau saya investasi misalnya di saham bank itu, saya yakin pasti uangnya akan lebih jauh di atas daripada kalau kita simpen di tabungan yang jelas-jelas kalah dengan kenaikan harga. Ya ini pilihan yang wise lah sebenarnya. Iya kan? Iya betul. Iya kan? Maksudnya resikonya juga kecil banget kan? Iya, betul kan Om kalau saham bank tadi. Nah tadi sekarang kalau misalnya kita menabung di bank itu, karena kan kita pede banget dengan bank itu. Iya, oke. Artinya apa? Kalau kita yakin dengan bank itu, berarti bahwa harga saham bank itu pun ke depan kan akan bagus juga. Betul. Yang tadi saya bilang bahwa resiko ada, tetapi semakin bank itu kinerjanya bagus, pasti kebanyakan orang akan menabung di bank itu dong. Benar, Ya, setuju. contoh misalnya 5 bank besar yang ada di dalam top of mind kita. Oh iya. Lihat aja, yang tadi saya sebutkan 3 bank besar itu kinerjanya pertumbuhan daripada CAGR 5 tahunnya itu 10%, 10,58, 8,35, 7,2%. Itu kan jauh, tabungan kan gak nyampe 1%. Iya. Nah belum lagi itu baru CAGR-nya loh dari pertumbuhan harga. Ini belum lagi dividennya. Dividennya kan tadi kita udah bahas 8,5%, 7,2%. Itu kan kalau tabungan berapa? 1%. Kita dapat 2. Satu dari dividennya. Dividen ya. Satu lagi dari capital gain. Nah, capital gain-nya. Yang ketiga, saya bisa menghadiri RUPS-nya. Itu kan tambahan-tambahan menarik ya kan? Kayak bos gitu ya. Kan Bapak Ujun bisa bilang gini. Benar. Saya punya saham loh di bank ini. Oh iya benar. Saya punya saham loh di bank ini. Bentarnya sombong banget. Iya. Kalau anak-anak zaman sekarang bisa flexing. Nah, ya kan itu penting. Tinggal mau berapa lot. Nah, mau 1 lot, 1000 lot, 100.000 lot kan nggak penting. Yang penting bisa menghadiri RUPS-nya. Benar. Sorry gue punya saham di bank itu. Iya, terus. Waduh. Udah kebayang Om sombongnya kayak gimana ntar. Iya. Atau mau mampir nggak? Ayo. Nah, makanya jangan lama-lama download aplikasi investasiku, cari saham banknya, beli di sana. Nah itu dia, karena juga gampang banget. Mulai dari 17 tahun tuh udah bisa loh. Yes. Ya kan? Dan untuk membuka rekening sahamnya mulai 1 jutaan tuh bisa Om ya? Tergantung atau? Enggak, mulai 1 juta, 100.000, 500.000 juga bisa. Tuh. 17 tahun tuh masih SMA. Tergantung bisa. sahamnya apa yang dibeli gitu kan. Oh iya. Ya kalau misalnya sahamnya harga 4.000, ya 1 lot kan 1.000 tuh. 100.000 ya. 1.000 kan. 1 lot kan 100. Nah 1 lot itu 100 lembar saham. Jadi kalau misalnya saya beli harganya 4.000, berarti
4.000 dikali 1 lot berarti 4.000 dikali 1 dikali 100. Berarti 400.000. Jadi kalau saya punya 500.000, saya udah bisa beli saham bank itu seharga sebesar 1 lot. 1 lot ya. Tinggal dilihat misalnya saham apa. Mau bank biru. Ya. Mau bank yang katanya bank yang ada banyak di desa-desa. Atau apa. Tinggal lihat harganya berapa. Dikali 1 lot, dikali 100. Kalau mau beli 5 lot, dikali harga saham, dikali 5 lot, dikali 100. Karena 1 lot sama dengan 100 lembar. Udah gitu. Oh iya, benar, menarik. Jadi bisa. mulai saat ini udah mulai tuh berpikir. Oke, saya menabung di bank itu, tapi saya juga menabung di saham bank itu. Oh, sekalian nih ya. Itu dia. Coba Gen Z. Habis itu saya punya bank itu karena saya punya saham di situ. Bener. Iya, itu emang paling enak tuh. Gue ada saham di sini, tenang aja. Mau flexing doang ini. Iya kan, tapi itu menarik loh. Itu salah satu pacuan juga untuk kan biasanya kalau udah punya satu nambah. Iya, bener betul. gak? Iya kan, apalagi kalau misalkan udah untung nambah. Jadi kita menabung juga menabung sahamnya. Ya. Bulan ini saya beli ada duit lebih, saya beli 1 lot. Bulan ini saya punya duit lebih, saya beli 5 lot. Bulan ini saya ada lebih, saya beli 10 lot. Iya. Tapi emang ada batasan Om ya, maksudnya bulan depan gue mau beli 1 lagi kayak bulan depan bisa aja kan? Bisa. Ketika saya butuh duit, saya mau cairkan juga bisa. Sih menarik. Ini dia. Ini dia langsung lah abis ini ya. Kita download bareng-bareng mumpung ada Pak Firman nih. Iya. Bosnya. Jangan lupa. Misalnya Mbak Poco sama Mas Alif misalnya buka download aplikasi investasiku. Di situ nanti masuk ke profile, ada kode referral. Tinggal WhatsApp, kasih ke teman-temannya. Ketika teman-temannya beli saham, beli obligasi, atau beli investasi reksadana, itu setiap bulan dapat poin. Nah poinnya itu bisa buat apa? Poinnya bisa belanja lagi di seluruh merchant-merchant Citicorp. Mulai dari beli beras, telur, sama beli misalnya yang macam-macam di Transmart. Bisa juga dipakai untuk ngopi di Coffee Bean, beli es di Baskin Robbins, ya, atau bisa diinvestasikan kembali melalui investasiku. Menarik. Oke, besok ya. Besok kode referral akan keluar. Makanya ajak temannya sebanyak-banyaknya. Pakai kode referralnya. Oke, menarik. Jangan download dulu. Gue dulu. Jadi saya beli saham bank itu pakai poin. Ini menarik. Benar-benar apalagi Gen Z kasih tahu deh teman-temannya. Iya. Silahkan. Masa depan itu masih panjang, Boy. Masih panjang. Betul. Masih panjang, Boy. Betul. anak milenial banget. Enggak, jatuhnya bapak-bapaknya. Ngasih tahu teman-teman anak loh. Aduh, luar biasa banget. Kita jadi punya pengetahuan walaupun kita millennials ya jadi lebih melek gitu ya kan. Semua generasi lah harus melek investasi sebenarnya. Harus sih. Ya kan untuk masa depan yang lebih cerah. Ya kan kayak tagline investasiku apa Pak? For better tomorrow. Nah itu dia for better tomorrow. Investasiku for better tomorrow. Tuh investasiku. For better tomorrow. Nah itu dia. Luar biasa banget. Aduh terima kasih ya Pak Firman ya. Luar biasa banget kita jadi punya edukasi nih tentang investasi. Luar biasa. Silakan Pak closingan. Langsung. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Pulang lagi deh. Macet soalnya. Oh lucu. Ih gemas. Thank you Pocut udah menemani saya. Terima kasih Pak udah menemani saya. Kasar sekali ya. Kasar. Enggak, karena gue jatuhnya. udah kepikiran nih mau investasi pengen investasi ya. Makanya jangan berlama-lama lagi langsung aja. Kalau misalnya mau investasi langsung ke investasiku. Download investasiku. Betul. Dan besok kita bakalan ketemu lagi di Detik Sore. Iya kan. Sama Edo tadi besok. Besok spesial jadi harus ditonton. Spesial besok, apanya nih? Harus nonton pokoknya besok spesial banget. What's happen aya naon emangnya? Ayo wae. Pokoknya spesial, Detikers, pokoknya nonton besok. Pokoknya terus nih. Iya pokoknya terus. Langsung deh kalau gitu, thank you Detikers udah menemani kita dari jam 3:30 sampai jam 6 sore. Yes. Thank you sekali lagi Om Firman. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana besok ya, jam yang sama. Bantuin lah Cut, udah banyak laron nih. Masih di Detik Sore, pokoknya besok. Gak cuma hore-hore.